teman-teman. Hey. Hari ini spesial banget ya. LJS datang dari Jakarta ke Bandung ya. Dan hari ini kita kedatangan satu sahabat gua. Bulan lalu kita datang ke sana ya. Ini orang nggak ada kepentingan tapi kita datang ke sana belajar. Jadi gua udah dapat sesi pertama dulu teman-teman sebelum lu pada dapat ya. Tadi malam kita udah belajar sesi leader. Ini orang join umur 19 tahun. Ya, gua kuliah jurusan ekonomi manajemen. Ini orang pinter, lulusan sekolahnya kalau saya bioteknologi. Wih, pinter ya. Waktu join Prudential, teman-teman semua di sini disupport nggak sama orang tua? Sama orang terdekat? Dia juga sama. Betul ya? Tapi dia punya keputusan berani tetap melangkah, teman-teman. Ya, waktu itu dia ceritanya, dia mau berjuang buat orang tuanya yang sakit. Umur 19 tahun, join hari ini umur 26, total manpower undernya dia ada 200 orang lebih loh teman-teman. Ya, gila ya. Total leadernya ada, kalau gua nggak salah ada 30 leader teman-teman. Umur boleh baru 26, join 19 tahun, tapi kedewasaan di bisnis prudensialnya hebat teman-teman. Jadi hari ini teman-teman boleh kita kasih respon yang bagus, oke? Teman-teman boleh siapin buku catatannya. Pastiin hari ini teman-teman masuk dan keluar dapat hal yang banyak yang bagus teman-teman. Oke, siap semua teman-teman? Siap. Yuk kita lihat video profil dari speaker kita, Brian Adelar. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets eats my skin. But fire away. This today, I won't let this shit sink in. We are rising through the barricades, reaching for the sun. We are warriors. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down. I know that there's a place for us. Oh, we are warriors. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown my mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. To the beat I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Whenever the words wanna cut me down, I send the blood to drown This is me. Whenever the words wanna cut me down.
Gue speakernya berarti bebas, gue bikin huha kalian berapa kali kan ya? Mau huha terus ya belakang. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman sebelumnya kasih aplaus buat kita semua karena kita datang semua di hari Sabtu ini ya. Teman-teman gue izin biar kita pembawaannya juga enak gitu ya. Kita ngobrol aja, kita santai aja. Gue izin pakai gua boleh? Biar semangatnya mudah semua ya. Teman-teman sebelumnya kenalin, nama gue Brian Adelar yang belum kenal. Usia gue 25 tahun ya sekarang. Jadi usia 25 tahun. Titik pertama gue jalanin Prudential. Waktu itu umur gue 19 tahun. Jadi sekarang ini tahun ke-6 gue di Prudential ya. Teman-teman kalian jalanin asuransi. Nggak berasa tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun dan kawan-kawan ya. Teman-teman satu hal yang for share. Dulu gue pernah ada di posisi kalian. Ya, dulu gue pernah ada anak umur 19 tahun duduk pelangap-longo, bajunya ngasal banget, cuman ada satu alasan pengen cari duit tambahan. Teman-teman gue manusia normal, gue nggak pernah kepikiran dari pertama join gue bakal sukses. Gue cuman kepikiran siapa tahu dapat 1 juta. Siapa tahu dapat 2 juta. Teman-teman boleh ya hari ini gue sharingin kurang lebih apa yang gue hadepin di awal tahun sampai sekarang selama gue di Prudential, oke? Boleh tolong, oke, cepat juga IT-nya ya. Teman-teman hari ini gue bakal bawain sharing judulnya The Three Musketeers. Biar kelihatan asik aja judulnya ya. Teman-teman hari ini gue minta tolong satu hal. Hari ini gue bentuknya cuman sharing. Jadi boleh ya, apapun nanti yang gue sampaikan, segala sesuatunya dikonsul ke direct leadernya lagi, boleh? Karena yang pasti tahu keadaan kita sekarang, itu pasti direct leader kita. Karena dia pasti tahu apa strength kita yang sesungguhnya. Gimana cara implementasiin topik yang baru kita terima di keadaan market kita sekarang. Oke? Oke, terima kasih. Mau pakai clicker hari ini. Kita tes dulu. Cara next ini berarti. Ini shutdown slide. Enggak. Oke. Teman-teman, ini background gua. Kata orang-orang nggak kenal maka nggak sayang. Karena gue pengen disayang sedikit. Jadi izinin gue memperkenalkan diri gue ya. Teman-teman, gue itu anak tengah dari 3 bersaudara. Ini muka gue. Ya. Lu lihat teman-teman ya. Ya, Philips. Ya. Tukang lampu dulu teman-teman ya. Lihat dari dulu sampai sekarang kegantengannya tetap terjaga teman-teman ya. Ini bapak gua, Dewa 19, Once. Kan nggak apa-apa, bebas. Kan bokap gua ya. Kalau ini bokap lu baru gua salah ya. Teman-teman gua anak tengah dari 3 bersaudara. Di sini ada yang anak tengah. Ada anak pertama. Anak bungsu. Nggak tahu anak siapa sampai sekarang teman-teman. Bercanda ya. Teman-teman karena gua anak tengah, gua punya satu kebiasaan atau satu culture yang diterima sama anak tengah. Anak tengah dibiasakan dari kecil untuk selalu mengalah. Semua agensi jawaban hal yang sama. Teman-teman gue punya komunitas, namanya komunitas anak tengah buangan. Habis ini gue akan scan QR, boleh join grupnya ya. Nah teman-teman, jadi gue itu anak tengah. Gue punya kakak laki-laki, usianya 12 tahun di atas gue. Kalau di Chinese, CEO-nya sama-sama macan teman-teman. Gue kelahiran 98, dia kelahiran 86. Setelah gue mempelajari biologi, di sana gue percaya. Salah satu dari kami, pembuatannya tidak sengaja. Ya, teman-teman gue punya kakak laki-laki 12 tahun di atas gue punya adik perempuan 2 tahun di bawah gue. Nah itu sengaja feeling gue. Dia cari anak cewek, waktu itu keluarnya gue, dia bikin lagi. Ya, teman-teman karena gue anak tengah dari gue kecil, gue selalu dibiasakan untuk punya yang namanya role model. Ya, dari dulu apapun yang gue ambil dalam hidup, mama papa gue, dia pasti bilangnya, lihat tuh Koko. Lihat tuh Koko, apapun yang gue ambil dalam hidup. Teman-teman gue lahir di Jakarta, gue asli Jakarta. Teman-teman, kenapa gue bilang selalu lihat Koko, teman-teman? Di keluarga gue, background pendidikannya tuh kuat banget. Jadi cara gue mendapatkan uang jajan, nilai ulangan harian gue harus 100. 90 nggak 90 ribu, Pak. 100 itu 100 ribu. 80 tuh nggak 80 ribu. Di titik pengumuman itu dan peraturan itu di-announce, gue kesel banget sama bapak gue, Pak. Teman-teman singkat cerita, bokap gue itu orangnya galak. Bokap gue itu galak, jadi dari dulu apapun yang gue ambil dalam hidup, segala sesuatunya disuruh lihat Koko, dia bilang kan. Teman-teman ini berawal dari waktu gue mau pengambilan SMP dan juga SMA. Ada yang tahu Santa Teresia? Ya, teman-teman dulu gue suka ngobrol sama Koko gue gitu ya, gue deket karena gue dua-duanya laki-laki, teman main FIFA bareng gitu ya. Teman-teman Koko gue sekolah di Santa Teresia. Dari dulu gue ngeliat kayaknya seru banget. Setiap kali acara keluarga, ceweknya ganti. Sengaja hari ini gue gak bawa Cindy Pak ya. Teman-teman dari dulu, dari setiap kali acara keluarga, ceweknya ganti. Dalam hati gue cuma mikir, nih orang mukanya pas-pasan aja bisa ganti mulu. Berarti Teresia ini lapak yang baik dalam hati gue kayak begitu. Nggak itu gue yang dulu ini bercanda teman-teman ya. Gue dalam kepala gue, oh Teresia kayaknya lapak yang baik. Bokap gue langsung ajak gue duduk dari SD mau masuk ke SMP gitu ya. Bray, abis ini mau ambil SMP-nya kemana? Karena gue terbiasa punya role model semacam kiblat namanya Koko gue akan jawab Teresia. Gue pengen Teresia, Pi.
Bukan karena sekolahnya bagus, tapi karena ceweknya. Gue bilang, Pi, pengen di Teresia. Ah, jangan, dia bilang. Dalam hati gue ngapain lu tanya sebenarnya kan? Pi, ayo Bray, lu mau sekolah di mana? Pengen dong Pi, pengen sekolahnya di Teresia. Biar kayak Koko. Gue udah bobo Koko, Pak. Terus dia bilang, jangan. Mending di Canisius aja. Ada yang tahu Canisius? Tahu ya teman-teman, singkat cerita Canisius itu adalah sekolah yang seluruhnya batangan, Bapak-Bapak. Gue anak SD, mimpi gue satu-satunya cuman bisa ngeliat cewek banyak. Akhirnya, mungkin karena tidak dikabulin Tuhan karena niatnya jelek, bokap gue masukin gue ke sekolah yang seluruhnya laki-laki. Singkat cerita gue tes di Canisius dan gue keterima. Jadi kasarnya yang tadinya gue pengen cari cewek, gue bergumul dengan sekolahan yang 6 tahunnya batangan semua teman-teman. Tapi tenang, gue lurus ya, gue udah nikah Pak. Ya, teman-teman singkat cerita, bokap gue itu suka kasih kayak pertanyaan jebakan. Setelah udah masuk ke Canisius, dia kasih pertanyaan jebakan gue yang kedua. Setelah udah masuk ke SMA, kan kita familiar dengan pemilihan jurusan dong ya. Dia tanya, Bray, oke nih, sekarang udah di Canisius. Lu maunya apa? Maunya IPA atau IPS? Teman-teman, koko gue itu kerja di Deloitte. Dia akuntan. Di kepala gue, akuntan keren banget. Dia pakai kemeja putih, dia pakai lanyard tuh yang digantung-gantung di leher itu. Mau berangkat, disalip keningnya dicium sama emak gue. Gila. Gila. Dalam kepala gue, ini uhau banget nih anak kayaknya ya. Kayaknya asik banget nih akuntansi, dream job gue banget nih dalam hati gue. Kalau pulang, mak gue selalu nelfonin nama koko gue Stanley, panggilnya Teten ya. Ten, udah pulang belum? Ayo, mami udah siapin makanan. Banyak banget Ten, pulang ya pulang. Dipijitin, diambilin makan. Gue langsung mikir ini tuh mak gue tuh bikin gue sama bapak gue, bapak engkok gue gitu loh. Teman-teman singkat cerita gue langsung kepikiran karena waktu bokap gue tanya pengen IPA apa IPS, di kepala gue dream job gue adalah koko gue langsung jawab berarti gue pengen IPS. Singkat cerita kalian tahu bokap gue jawab apa? Jangan. Emang kurang ajar bapak gue itu ya. Teman-teman singkat cerita gue langsung ngomong ya udah Pi pengennya IPS. Bokap gue bilang jangan Bray kamu pikirin kalau kamu sekarang IPS nanti kan kamu lagi pubertas nih. Kalau berubah pikiran, mau ambil jurusan yang IPA susah loh. Tapi kamu bayangin ya, bayangin dia bilang. Gue bayangin beneran. Kalau lu IPA, nanti sewaktu-waktu pengen ambil akuntansi kan bisa, dia bilang. Emang dasarnya gue sedikit bodoh, teman-teman. Singkat cerita gue bilang, iya juga sih. Ya udahlah, IPA. Teman-teman akhirnya tadinya gue Teresia nggak bisa, gue mau IPS nggak bisa, akhirnya masuklah gue ke Canisius dan ilmu pengetahuan alam teman-teman. Singkat cerita gue bukannya nggak suka sama IPA, tapi gue nggak cocok dengan pelajaran fisika teman-teman. Ada yang pekerjaannya fisikawan, gue pengen katain mata kuliah kalian abis-abisan ini Pak, enggak ya? Teman-teman ini bukan salah fisikanya, tapi salah gue yang bodoh aja gitu ya. Teman-teman kalau di Canisius pelajaran fisikanya buat gue nggak masuk akal pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini ada pohon kelapa. Ada buah kelapanya. Berapa waktu yang dibutuhkan sama buah kelapa untuk jatuh ke bawah? Dalam kepala gue, hidup gue aja belum bener Pak. Disuruh ngurusin kelapa. Di kepala gue, kan tergantung Tuhan ya. Siapa tahu pas kelapanya turun ada angin topan, dia kan berubah waktunya. Atau enggak misalnya ada Brian sama Glenn, berangkat dari Jakarta ke Bandung. Brian nyetir mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Glenn nyusul dengan kecepatan 150 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk Glenn susul Brian? Pertanyaannya begitu kan? Tergantung loh, kalian nggak tahu Glenn kebelet pipisnya kapan. Teman-teman singkat cerita ya karena gue sudah bapak gue galak, akhirnya gue menuruti, gue masuk ke IPA. Teman-teman tapi di sana gue bertekad gue tidak boleh masuk ke pertanyaan jebakan dia lagi. Singkat cerita masuk ke pemilihan yang terakhir yaitu pemilihan kuliah. Dia tanya, Bray, oke nih, kamu udah IPA. Oke, ya udahlah, kan papi udah ngomong, sekarang terserah kamu. Kamu mau jurusannya apa? Gue langsung bilang, akuntansi. Jangan, dia bilang. Kenapa, Pi? Kan papi bilang boleh, udah langsung kayak drama gitu lah. Bray, papi tuh bayarin kamu sekolah mahal loh IPA. Bobo uang, Pak. Udah mulai bawa uang, kan gue jadi gak enak hati ya. Jangan, kamu mending cari jurusan yang IPA aja lah, selain akuntansi lah, harus IPA. Gue langsung mikir teman-teman ya udahlah, kalau nggak boleh akuntansi, mana yang paling IPA aja sekalian. Gue pengen jadi dokter waktu itu. Ya udah Pi, udah dokter aja. Karena di kepala gue dokter pakai jasnya warna putih. Jalan di rumah sakit, lo nggak tahu itu dokter praktek apa kagak, kita hormat-hormat gitu loh. Kayaknya ini hidup enak deh. Operasi berhasil sama gagal, terima kasih dok. Kayaknya enak banget kerjaannya. Di sana gue langsung bilang, ya udah Pi, pengen jadi dokter deh. Terus bokap gue bilang, Bray, coba kamu pikir-pikir ulang.
Kalau kamu jadi dokter, nanti kamu belajarnya lama loh. 7 tahun dibilang. Nanti dikirim ke pedalaman, masuk goa, panjang lah pelajaran kamu. Nanti kamu kayaknya kapan? Entah kenapa teman-teman waktu itu pekerjaan dokter di kepala gue kayak TNI Angkatan Darat, Pak. Gila, dokter disuruh masuk goa kayaknya berlebihan. Singkat cerita, ya udahlah. Oke, nggak boleh dokter. Ya udah pengen pertambangan gue bilang. Teman-teman, gue hampir sekolah di ITB Bandung. Tapi teman-teman, itulah baiknya tolong turuti orang tua kalian. Teman-teman, gue masukin jalur SNMPTN, jalur perguruan tinggi negeri, nggak bilang-bilang sama bokap gue dengan harapan minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Singkat cerita, pertambangan di ITB gue ketolak dan akhirnya momentum itu dipakai sama bokap gue paling maksimal. Tuh kan, papi bilang nurut sama papi. Iya pi, iya pi. Oke, nih ada, kau masuk ke jurusan namanya bioteknologi. Ada yang tahu? Ayo tolong buat gua ada harga diri sedikit Pak. Ada yang tahu bioteknologi? Terima kasih banyak. Teman-teman, enggak, tenang aja, gue juga nggak tahu bioteknologi, teman-teman. Teman-teman, bioteknologi itu adalah ibaratnya sekolahnya merubah mikroorganisme menjadi makhluk hidup lah. Itu barusan, ya intinya itu barusan gue Wikipedia biar bisa jelasin sedikit aja. Teman-teman, gue mulai asuransi dari semester 3. Tapi teman-teman, waktu udah masuk ke biotek, gue berasa itu kayak titik pertama gue diketemuin sama Prudential. Kalau pertamanya gue bekerja atau kuliah sesuai passion, gue nggak mungkin ketemu kalian sekarang. Di sana gue percaya satu hal pasti, apapun yang terjadi dalam hidup itu ada arahnya selama lu mau ambil positifnya. Anak tengah disuruh mengarah, kalau kita mau ambil positifnya, lo kan jadi leader yang hebat. Karena waktu jadi leader lo dipaksa untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Selama kita mau lihat positifnya pasti ada jalannya. Teman-teman, ini kurang lebih financial keluarga gue. Ini rumah gue di Pasar Baru. Enggak, gue bukan agent properti, ini enggak gue jual teman-teman. Ini rumah gue di Pasar Baru. Gue pengen bilang, gue terlahir dari keluarga yang finance-nya biasa aja. Tapi puji Tuhan, buat gue terlahir di keluarga yang bokap gue mencukupkan apapun yang gue butuh. Gue punya PlayStation dulu, tapi cara untuk mendapatkannya yang agak unik. Bray, kalau kamu ranking 3 paralel satu angkatan, PlayStation dapat. Jadi gue terbiasa diajarin sama bokap gue, untuk lu mendapatkan sesuatu dalam hidup, itu gak gratis Pak. Kalau kita mau lihat positifnya, pasti enak Pak. Tapi gue paham, di titik pertama kali kita di-push, kita ditekan, pasti gak enak. Karena stage level kita belum seperti bokap kita. Kita belum ngerti tujuannya. Sama, hari ini mungkin ada beberapa dari kita yang datang karena terpaksa. Sama, karena belum ngerti aja tujuannya. Gue yakin, amin, kalau kita semua di sini promosi, amin, kita akan ngerti di angle point of view yang sama. Setuju? Setuju. Teman-teman, gue bisa bilang gue anak yang pinter. Pinter untuk dapetin ulangan harian untuk uang jajan, Pak. Gue terpaksa untuk pintar. Karena kalau gue gak dapat 100.000, gak mungkin kan, gue pacaran bawa bekal. Yuk pacaran, nih lock and lock gue, nih lock and lock, yuk makan yuk. Setiap hari nonton bioskopnya Indo XXI, kayaknya kan gak bisa teman-teman ya. Berat banget kayaknya. Teman-teman 100.000 itu lumayan di tahun berapa berarti SMA? 2016 gitu ya. Di 2016 100.000 itu lumayan. Tapi pilihannya itu bukan 100.000 atau lebih kecil. Pilihannya cuma 100.000 atau 0. Teman-teman dari SMA gue terbiasa jualan. Gue terbiasa nambah penghasilan tambahan. Dulu sebelum di asuransi gue jualan sneakers. Jadi maaf refleks kalau kalian yang pakai sneakers mata gue nunduk sebentar. Karena dulu pekerjaan gue membedakan yang asli dan yang KW. Tapi tenang, pakai aja yang KW Pak. Nggak ada yang peduli kok. Nggak ada yang endus-endus sepatu lu tuh udah nggak ada kok. Ya, teman-teman dari sana gue pernah cari uang tambahan sesimpel karena gue mikir kalau gue nggak cari uang sampingan, kayaknya untuk gue jajan jadi susah. Tapi gue bersyukur banget bokap gue pasangin peraturan keluarga kayak begitu. Kalau enggak, gue jadi anak yang manja mungkin. Gue nggak terbiasa untuk mikir kalau ini nggak bisa gue lakukan, apa yang bisa gue lakukan lebih untuk dapat tambahan. Oke, teman-teman itu kurang lebih background gue. Nextnya kemana? Oke, ke sini. Teman-teman, ini adalah awal titik pertama gue ketemu sama Prudential. Pertama kali gue masuk ke biotek, semester 1, semester 2, gue punya leader. Leader gue namanya Jeremy. Jeremy pernah sharing di sini? Belum, tolong dikontak bapak-bapak ya. Teman-teman, Jeremy, gue itu 2 angkatan kuliah yang sama-sama temennya paling sedikit. Karena kalau kumpulin tugas mepet, deadline-nya hari Senin gue kasih hari Jumat depannya. Teman-teman, ibaratnya dari semester pertama, gue memang suka public speaking, Pak. Di Canisius, di sekolah Canisius, itu ibaratnya ujiannya jarang tertulis. Jadi kalau udah ujian praktek, gue harus ngomong depan guru. Teman-teman, gue yakin kalau dulu gue marah sama bokap gue dimasukin Canisius, gue perlu belajar public speaking dari awal. Tapi teman-teman, singkat cerita, yang tadinya gue sukanya public speaking, gue dipaksa masuk ke jurusannya scientist.
Lu tahu scientist dia pakai hairnet yang dipakai sama Gojek? Masker, gue nggak boleh ngomong 5 jam praktikum. Gue langsung mikir, nggak bisa. Mulut gue harus gue bebaskan, Mbak. Nggak bisa gue diemin ini. Bahaya banget. Sampai gue mati, mulut gue nggak bisa dibuka. Kayaknya berbahaya banget. Teman-teman, itu jadi titik pertama pemantik yang gue jadi mikir, kayaknya ini kuliah nggak bisa jadi kerjaan terakhir gue. Teman-teman, singkat cerita, Jeremy join dari semester 2 di Prudential. Gue direkrut 5 kali, Pak. Karena gue teman baik, gue direkrut 5 kali untuk masuk ke Prudential. Tapi di titik pertama, Jeremy mulai asuransi, gue lagi main sneakers. Cuannya ada sebelum Reza Arab Octavian masuk. Teman-teman, bisnis di Indonesia itu fine-fine aja selama tidak ada public figure yang masuk. Karena mereka bukan cari profit, dia cari exposure. Kita cari untung dan cari makan di sini. Teman-teman, singkat cerita, semester 2 diajak, di kepala gue dulu, gue juga manusia. Gue cuma mikir, sampai gue join asuransi, kayaknya last option job banget dalam hidup gue. Bray, lu kanisius, lu biotek, lu bisa ngomong, lu jualan sneakers, kok agen asuransi ya? Teman-teman, gue yakin lah, nggak ada kita anak SD ditanya cita-cita apa, tulis insurance agent. Gue juga kok, gue juga manusia. Tapi teman-teman, kita nggak tahu cara Tuhan jawab doa kita, Pak. Kadang-kadang peluangnya datangnya ke kita. Teman-teman, banyak orang di Bandung pengen jadi agen asuransi, masuknya ke legacy, tapi nggak ada jalurnya. Nggak ada jalurnya untuk bisa duduk di hall ini. Ya, teman-teman, singkat cerita, Jeremy ngajak gue kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada yang tahu ini gambar apa? Kosan. Ini tempat Jeremy ngerekrut gue. Ada yang direkrut di tempat lebih elegan daripada kamar kosan, Mbak. Ini kamar kosan di BSD. Dulu gue Atma Jayanya Atma Jaya BSD. Ya, gue di Atma Jaya BSD. Ini ukuran paling 2x2, 2x3 lah, teman-teman. Jeremy selalu bilang sama gue, Bray, lu lagi di rumah nggak? Teman-teman, karena gue mainnya sneakers, online-nya banyak kan gue kerjain di sini. Di rumah, Jer. Gue di kosan, Jer. Kenapa? Gue mampir ya ke kosan lu. Nggak usah, Jer. Di kafe aja. Enggak, di kosan aja, dia bilang. Gue agak deg-degan sedikit, teman-teman, sebenarnya. Karena kan di sana dia juga laki-laki ya. Maksudnya, gue takutnya dia hilaf. Iya, teman-teman. Bahaya juga. Gue kan takutnya nggak bisa manuver panjang gitu loh ya. 2x2 dibekep, gue mati juga. Teman-teman, singkat cerita, Jeremy datang, dia bawa gitar, Pak. Dia bawa gitar, dia nyanyi. Jeremy itu sebelumnya dia musisi. Dia jago main alat musik apapun itulah. Dia mainnya jago banget lah, gitar, drum, apapun itu dia bisa mainin. Singkat cerita, Jeremy ngerekrut gue di kamar kosan. Ngerekrut yang terakhir, statementnya cuman kayak gini. Teman-teman, gue punya geng berlima. 4 sisanya udah agen asuransi. Jeremy itu pintar, dia melakukan teknik gerilya lewat belakang, Mbak. Sampai titiknya, kalau anak kuliahan, kalau nongkrong kan, bro, abis ini kita ngopi kemana? Atau enggak, bro, abis ini kita nonton bioskop? Atau enggak, bro, besok kita outing atau apapun itu bentuknya lah. Mereka bercandanya tuh paling nggak lucu, Mbak. Bro, Sabtu kantor nggak? Bro, besok ada event nih BOP, lu ikut nggak? Teman-teman, di sana gue cuma mikir, kayaknya join asuransi salah satu hal yang perlu gue lakukan untuk keep up dengan pergaulan, Mbak. Akhirnya momentum itu karena gue melan, teman-teman, gue kayaknya berasa kalau gue situasinya lagi nggak enak. Jeremy langsung lihat, dia bilang, Bray, lu nggak mau join aja? Teman-teman, di sana ada satu orang yang baru join namanya Valen. Gue cuma bilang, oke Jer, udah gini aja lah, gue udah gerah banget nih. Jer, kalau ini orang minggu ini closing, gue join. Teman-teman, lu tahu Valen closing? Lu tahu dia closingnya apa? Buka polis pribadi, Pak. Ada gua di sini, teman-teman. Teman-teman, singkat cerita, ini 2 hal yang mempertemukan gua dengan Prudential. Dan gue yakin gua anak umur 19 tahun. Mau saya elegen apa direkrutnya, Pak? Gak mungkin lah BOP 30% jenjang karir. Gak ngerti kita, Pak. Teman-teman, dulu gue cuma kerekrut karena Jeremy, gue risih, dia datang terus ke kamar kosan gue. Dan gue gak sengaja keluar dari mulut gue main taruhan sama dia. Singkat cerita, itu titik pertama gue join ke asuransi. Teman-teman, ada yang direkrutnya lebih bagus daripada kamar kosan? Gue yakin apa semuanya di kamar kosan. Oh, legacy bahaya juga ya. Teman-teman, singkat cerita, itu titik pertama gue ketemu sama Prudential. Teman-teman, I'm human too. Waktu pertama kali gue prospek orang, ini ada beberapa nasabah pertama di titik pertama gue prospek gitu ya. Teman-teman, orang pertama gue Canisius. Berarti Canisius lawan gendernya ada di Santa Ursula. Ursula itu cewek semua, Canisius itu cowok semua. Teman-teman, kalau kalian sekolahnya di Canisius, kecantikan wanita itu naik 25%, Pak. Saking jarangnya lu lihat betina, kecantikan itu akan naik 25%. Banyak orang Canisius yang berusaha pengen pacarin guru BP-nya, Pak. Karena nggak ada opsi lain, ya teman-teman.
Teman-teman, singkat cerita, gue prospek waktu itu salah satu dari teman gue di Santa Ursula. Dia kaya banget, bokapnya main ekspor impor kayu lah kasarnya. Ya teman-teman, singkat cerita, gue duduk prospek di join field, ditemenin sama leader gue buat prospek. Dia teman baik gue temenan kurang lebih dari SD 6-7 tahun. Dia tahu gue di asuransi, pas duduk, gue cuma ngomong, namanya Sheila ya, gue sekarang di asuransi. Dia cuma ngomong, ya udah Bray, tahu kok. Ya udah, gue ambil ya 1 juta. Gue belum jualan, Mbak. Gue sampai, oh gini doang nih. Oh. Dalam hati gue, oh kaya nih kayaknya nih. Duduk tata-tatapan 4 menit closing anjay. Wah, kayaknya kalau gue melakukan ini tata-tatapan dengan 5 orang, 5 juta. Kayaknya banyak juga duit ya. Teman-teman, singkat cerita, itu karena hubungannya. Karena dia terlalu percaya, singkat cerita dia, ya udah Bray, bukain gue aja lah 1 juta apapun produknya. Gue sampai nanya sama Jeremy, gini aja nih. Nah, terus dia nanya balik, iya Bray, ini gini aja ya Bray. Akhirnya kita berdua, gue sama Jeremy, saking bingung gue sampai tanya, Shell lu mau nanya apa nggak? Nanya apa gitu? Nanya apa kayak 1 hal, 2 hal. Terus dia nanya, emang biasanya orang nanya apa? Wah, biasanya orang nanya apa? Masa tunggu. Ya udah, masa tunggu gimana? Ya udah gue jelasin teman-teman. Singkat cerita teman-teman, itu nasabah pertama gue di asuransi, gampang banget. Di situ titik itu gue langsung mikir, kayaknya gue the next Gen Halilintar Pak. Gue jadi atanya. Teman-teman, wah kalau ketemu orang 4 menit, tatap-tatapan dia ambil, ketemu 5 orang, gue tatap atu-atu, 1 juta, keren juga. Gue langsung mikir, apakah ini gift dari Tuhan, mata gue berbicara, Pak. Teman-teman, gue masuk ke nasabah kedua, teman-teman gue ada prospek orang DPR. Orang DPR, jangan disebut berbahaya, ada kamera depan mata gue. Ya, teman-teman, intinya dia orang DPR, rumahnya gede banget di Menteng, sumpah gede banget. Teman-teman, gue tinggal di Pasar Baru, satu kampung gue tuh satu rumah dia kayaknya. Satu kampung gue, satu rumah dia. Ada yang pernah dengar Angelo Sharing? Ya, Angelo itu tim gue, dia tetangga sama gue. Sama-sama di Kanisius, sama-sama satu kampung di Pasar Baru. Nah, ini rumah, satu kampung gue dan Nelo dicampur jadi rumah dia, teman-teman. Gede banget, ada liftnya, Pak. Gue baru pertama kali lihat rumah ada liftnya selain di Indosiar di situ. Kalau di Indosiar kan di rumah juga ada naganya, kayaknya berlebihan kan. Teman-teman, singkat cerita, dia langsung ngomong, gue prospek sama Jeremy, tapi yang ini prospek beneran, nggak tiba-tiba buka premi, teman-teman. Dia langsung bilang, duduk, kalau orang kaya auranya beda kan. Dia pakai batik, dia nyilangin kaki gitu kan, cap, duduk kan. Oke Brian, kita exercise dulu ya. Dulu ada plan, sekarang masih sama ya, Brown Silver dan kawan-kawan. Dulu yang gue jual PPH Plus, 2019 gue join. Dia bilang, ya udah Bray, kita exercise dulu. Tolong ya, buatin om sekeluarga, ada 2 bapak, ada bapak, emak, anak 3 gitu ya. Buatin bronze A, bronze B, opsi 1, opsi 2, sampai mentok ke diamond. Yuk, om tunggu, ini kalkulator 2. Ah, keringat gue keluar semua, Pak. Ah, gila, prospek kedua suruh buat segitu banyak kan. Langsung gue telepon semua orang yang gue kenal, bantuin buat ilus bareng-bareng, teman-teman. Teman-teman, singkat cerita, dia nggak langsung ambil di tempat. Ini bisnis, buat gue cuman dari sana gue belajar, bukan orang nggak ambil kok. Belum aja. Selama kita nyikapinnya bagus, dia ambil nanti. Teman-teman, singkat cerita, punggung gue digosok-gosok sama tantenya. Tenang, Bray. Tante pasti bantu. Terbang gue, Pak. Itu ilus gue hitung-hitung habis 180 kali. Wah, terbang gue. Nasabah pertama tatapan 4 menit 1 juta. Nasabah kedua elus-elus pundak tiba-tiba 180. Pengen gue kasih pundak gue ke orang-orang, teman-teman. Tapi singkat cerita, teman-teman, gue mikir itu orang, gue pernah datang ke weddingan keluarganya. Teman-teman, ini orang weddingannya tuh terlalu kaya. Saking luxury-nya, feeling gue gantungan souvenirnya itu bukan backdrop. Kayaknya Avanza digantung-gantungin gitu. Teman-teman, dia kaya banget. Dia orang terkaya yang pernah gue ketemuin. Beda ya sama kalau Korea kan beda ya. Ya. Di market gue dia kaya Pak. Di market lu mungkin dia biasa aja lah. Tapi teman-teman, singkat cerita, ini titik pertama waktu pertama gue jalanin asuransi. Tapi gue pengen ceritanya, di titik itu Jeremy itu leader gue. Dia sanguinis. Tahu sanguinis? Ngomong dulu mikirnya belakangan. Dia memanfaatkan momentum gue lagi kebakaran, closing 4 menit, tiba-tiba buka 1 juta, ketemu nasabah marketnya kaya, Bray, tiba-tiba dia coaching di mobil, Bray lu tenang aja. Di sini, link temen lu pasti makin banyak. Pasti. Coba lu lihat followers Instagram lu, gue cek, bener nambah, agen asuransi semua. Ya bener dong, kan link temennya nambah ya. Terus Bray, tenang, orang tua lu pasti dukung kok. Kan dia tahu orang bokap gue tuh galak banget. Tapi dia bilang, lu tenang, orang tua lu pasti dukung lu di sini. Terus dia bilang lagi, Bray, kalau lu kayak gini terus nih, 6 bulan, kaya lu, dia bilang. Wah, dalam kepala gue, let's go. Gue cuman kepikiran kayaknya ini best business banget in the world.
Dulu waktu gue jualan sneakers perlu modal Pak. Di sini nggak ada, cuma tatap-tatapan sama orang. Gue cuma mikir kalau ini gue jalanin terus-terusan, gue pulang, gue langsung ngobrol sama Cindy. Sin, lu tenang, gue kaya bentar lagi. Bentar, 6 bulan, gue bilang 6 bulan. Kan ini kan namanya lagi semangat banget ya. Gue bilang sabar, 6 bulan Sin, 6 bulan lagi gue kaya, gue bilang ya. Teman-teman, tapi gue juga manusia. Di bulan Juni itu berarti sekarang ya? Ini Juni bukan sih? Ya, di bulan Juni. Wow, udah setengah ya kawan-kawan. Teman-teman, di bulan Juni, dulu API gue masih 82 juta. Jadi nasabah-nasabah menteng itu belum closing kok. Dia cuma esok-esok punggung gue, chat gue juga gak dibales. Tapi singkat cerita teman-teman, di bulan Juni gue juga manusia, masih 82 juta API. Kabar baiknya, dulu waktu gue ngejar AHD, butuhnya 400. Sekarang 300, dapat diskon Ramadan Bapak-Bapak. Anggap aja, di titik pertama sekarang berapapun API kalian, gue baru mulai berarti. Karena gue butuh 322 lagi, 328 lagi. 300, ya lo hitung lah, 318. Lo hitung, lo mau 350 kasih lah. Teman-teman 318 lagi untuk gue promosi. Tapi di titik itu, anggap aja sekarang ada yang baru join. Ada yang baru join? Let's go. Ada yang baru join? Be proud of yourself. Pak, ada yang baru join? Ada yang baru join? Lagi dong. Ada yang baru join? Oke, yang baru join ada yang mau kejar promosi? Ada yang mau kejar promosi? Teman-teman gue bilang masih mungkin, karena angka gue juga sama. Tergantung lu believe apa tidak. Teman-teman di titik ini ada 2 hal cara lu untuk nyikapin. Juni. Kalau gue mulai sekarang, rugi dong. Mending tahun depan. Teman-teman, promosi itu harus secepat-cepatnya. Lu ingat-ingat, di titik pertama kita diajak ke bisnis ini, diajaknya berbisnis, bukan jadi sales asuransi. Sorry, bisnisnya dimulai waktu titik lu jadi leaders. Itu jadi bisnis. Please, yang lagi partner, buat gue partner bukan posisi yang tidak enak, tapi lebih enak di leaders. Lo kan punya opsi yang jauh lebih banyak, selama kita mau bayar harganya. Selama kita mau buka seluruh agenda kita, seluruh jadwal kita pakai semaksimumnya untuk asuransi. Teman-teman, bisnis juga investasi bentuknya. Kalau lu setor waktu yang lebih banyak, chance untuk profitnya akan jauh lebih tinggi. Teman-teman, jalanin, dengan kelihatannya jalanin itu different stories. Seminggu ketemu 3 sama sebulan ketemu 1, itu susah dibantunya. Teman-teman, buka jadwal sebanyak yang lu bisa. Kasih leader kalian chance untuk mimpin. Bray, tapi gue bisa mimpin diri gue sendiri. No, tahun depan aja. Tahun depan lo kan punya seluruh platformnya untuk mimpin manusia. Untuk sekarang, leader lu bukannya tidak percaya sama kita, tapi dia udah pernah gagal lebih banyak. Boleh nggak pakai cara dia, karena dia tahu mana yang rasio berhasilnya paling banyak. Oke? Teman-teman, tapi ternyata di bulan Juni, gue baru punya angka 82 juta. Gue ngobrol sama bokap gue. Bokap gue ngobrol, Pi, sekarang Brian pengen coba, kerjain dong Prudential, gue bilang. Udah gue Inggrisin kalimatnya Pak. Pi, duduk kan, bokap gue galak banget, sumpah galak banget mukanya Pak. Teman, Bray, Pi, Brian pengen jalanin dong. Kerja apa Bray sekarang? Buat apa? Ya biasa, Pi, cari uang jajan sama tambahan-tambahan aja. Kayak biasa, kayak waktu gue izin main sneakers lah. Teman-teman, singkat cerita bokap gue bilang, apa kerjanya? Ya adalah Pi, gue bilang. Ya apa? Dia bilang kayak gitu kan, makin melotot gitu teman-teman. Dia mungkin takut gue jadi bandar narkoba Pak, tapi intinya apa? Terus gue bilang, Prudential Pi. Hah? Apaan? Kan bokap gue gak ngerti bahasa Inggris ya. Intinya gue bilang, ya Prudential, asuransi. Gue bilang, oh ya udah asuransi. Kalau kamu pengen jalin asuransi, boleh. Mulai besok papi stop semuanya. Gila lu, gue lagi pelajarin mikroorganisme Pak. Semester 3, mau di stop uang jajannya. Di sana gue cuma mikir, gak bisa kayaknya. Singkat cerita teman-teman, karena gue punya titik, gini, kita punya papa yang lebih galak, pasti punya titik yang lebih lembut namanya. Gue datang ke emak gue teman-teman. Nggak usah gue contohin caranya karena agak menjijikan, tapi intinya gue ketemu sama nyokap gue cuma tanya, Mi, kasarnya papi itu kenapa nggak suka sama asuransi? Teman-teman singkat cerita, waktu bokap gue meninggal, berarti oma gue, asuransinya nggak cair. Teman-teman keluarga gue itu kena mis-selling produk. Di sana gue orang data, gue cuma mikir, kalau company-nya beneran jelek, mestinya company-nya kolaps. Nggak mungkin, semua orang dibohongin dia tetap survive. Nyokap gue cuma bilang, ya udah Bray, mami sih dukung aja kamu di asuransi kok. Yang penting kan dapat sokongan tangan kiri gitu ya. Ya udah mami dukung kok kamu di asuransi, tapi ingat janjinya ya, kuliahnya tetap harus cum laude. Ya bokap gue tuh ekspektasinya kayak dia mau bikin gue jadi Steve Jobs waktu itu Pak. Parah, IPK dicecer habis Pak. Tapi intinya singkat cerita teman-teman, karena nyokap kasih, akhirnya gue jalanin. Teman-teman, orang tua gue gak dukung, gue gak dibalas chatnya sama si orang menteng itu. Gue follow up berkali-kali, gak dibalas juga.
Teman-teman singkat cerita, teman-teman mulai nggak sefrekuensi. Waktu anak-anak yang ngajak nongkrong, gue bilang gue nggak bisa ketemu orang. Waktu ada orang ngajak clubbing, gue bilang nggak bisa, gue udah training besok pagi pak. Mulai akan mengecil circle-nya. Tapi teman-teman, lu yang pilih buat sukses. Circle-nya memang terbatas. Teman-teman, kalau semua orang berpikiran sejauh lu pada, nggak ada klien. Kalau semua orang berpikiran sejauh lu pada, Indonesia negara maju namanya. Karena itu jumlah kalian limited. Tapi kenapa? Kadang-kadang orang yang punya ambisi lebih jauh kayak kita, malah kebawa sama orang-orang yang mungkin mayoritas di luar sana. Teman-teman, circle lu nentuin 1 tahun terakhir lo bakal jadi kayak gimana. Setahun terakhir ini akan nentuin tahun depan lo akan jadi kayak gimana. 2 tahun terakhir akan nentuin lo full time asuransi atau tidak. Teman-teman, gue model orangnya jalin asuransi nggak usah harus langsung full time kok. Full time itu bentuknya output. Waktu lu memutuskan pengen full timer di asuransi, leader lu akan sambut lapang dada pak. Kalau sekarang lagi ada tanggungan, gue paham kerjain berbarengan. Tapi lu yang pilih dapat 2 source of income. Di kantor lu jalanin, di Prudentialnya juga perlu ada waktu yang lu sisihin buat jalanin. Jadi jangan kita nggak jalanin asuransinya, nanti di bulan depan kita akan ngomong asuransi nggak ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya pak, faktor penukarnya belum ada. Oke, teman-teman ada agent pentolan, teman-teman di sini gue dapat Angelo. Teman-teman dari titik gue agent, gue ngerekrut Angelo. Tahun pertama waktu gue agent, gue cuma mikir tadi ada top agent, lihat siapa yang 300 juta api tadi. Oh leader. Wow, tepuk tangan dulu dong, 300 juta api. Teman-teman, dulu gue cuma mikir, kayaknya enak banget bisa closing 300 juta api, 200 juta api, 500 juta api. Prospek siapa gue umur 19 tahun, Mbak? Bokap gue gak dukung, berarti ring keluarga gak bisa kebuka. Teman-teman buat informasi, nyokap gue gak bisa masuk asuransi. Di titik pertama gue join, gula darah nyokap gue 300. Nyokap gue diabetes. Teman-teman di titik pertama nyokap gue join, nyokap gue gak join. Titik pertama gue join, nyokap gue punya penyakit gula 300. Gue gak bisa yes keluarga inti. Singkat cerita gue cuma mikir, terus gimana caranya biar ibaratnya gue bisa dapetin angka yang gede. Boleh tolong dibaca bareng-bareng? 1, 2, 3. Teman-teman, hidup itu tentang pilihan. Hari ini kalian juga punya pilihan untuk datang ke Legacy Hall atau tidak. Teman-teman, hari ini juga kalian punya pilihan untuk abis dari sesi ini kalian take action atau tidak. Abis ini kalian juga punya pilihan, waktu market kalian terbatas, apa yang mau kalian lakuin setelahnya. Abis ini kalian juga punya pilihan untuk ngerekrut dari agent atau ngerekrut pas jadi leaders. Abis ini kalian juga pilihan untuk jadi star club atau biasa aja. Abis ini juga pilihan, tahun depan mau di Prudent lagi atau tidak. Gue ngomong hard to be truth, Pak. Pilihannya semua di tangan kita, karena kita tidak makan gaji pokok, setuju? Teman-teman di titik ini gue cuma ambil satu pilihan. Kenyataannya gue tidak bisa punya api gede. Terima pak, 19 tahun gak bisa punya api gede. Bapak emak gue rumahnya di Pasar Baru. Gue tidak punya privilege ya pak. Gue bukan yang pewaris. Gue harus masuk lewat jalur yang perintis pak. Teman-teman singkat cerita gue cuma mikir satu kalimat yang gue pakai sampai sekarang. Oke, Koedo naik angkanya 300 juta api. Gue closing rasionya 6 juta api. 12 juta api. Apa yang bisa gue lakukan biar angka gue jadi Edo? Kayaknya kalau Brian-nya gue gandain, apinya bisa sama. Teman-teman anak bocah umur 19 tahun memang rasio apinya 10-20. Tapi kalau anak umur 19 tahunnya ada 100, itu 190 Pak. Kalau anak umur guanya ada 200 manusia, lu hitung apinya. Teman-teman di sana gue cuma mikir, oke, itu jalur yang akan gue ambil, team builder. Karena gue cuma mikir kalau gue menyerah sama kenyataannya, gue akan mengafirmasi kalau agen asuransi gak ada hasilnya. Ada gak agen asuransi di luar sana yang berhasil banget? Tapi ada gak yang kurang cocok di tempat ini? Pilihannya di kita Pak. Hari ini lu punya benchmark titik pertama lu mulai. Kita perlu make sure kita ambilnya harapan yang mana. Ya, teman-teman boleh gak hari ini applause buat kalian semua karena hari ini kalian hadir hari Sabtu jam 10. Datang dengerin anak umur 25 tahun. Kalau kita mau jujur sama diri kita, gue yakin kok dalam kepala kita semua ada something yang pengen dikejar. Gak mungkin Pak, duduk ngabisin waktu tuh gak ada. Pasti ada something. Cuman ada orang yang berani jujur ngomong apa yang dia kejar. Ada yang takut karena takut dicecer gak dapet. Teman-teman, abis ini lu harus samperin leader kalian. Take action, ngomong apa yang pengen kalian dapat. Teman-teman, action gue agak gila. Dulu di tahun pertama, gue cuma ngomong sama Jeremy. Jer, gue akan stay di asuransi. Tahun pertama, gue akan nurut sama lu apapun yang lu suruh. Tapi gue butuh income 16 juta sebulan. Kalau nggak kena, gue cabut Pak. Kalau dapat, gue stay buat lu.
Makanya gue kejar Star Club tahun pertama, teman-teman. Teman-teman, lu harus mau bayar harganya. Gue kepikiran, Bray, kenapa sih lu harus cepet-cepet? Kan bisa umur 30 punya duit 16 juta. Di angkatan lu masih UMR kali, Pak. Setuju. Tapi gue cuma punya pemikiran, kalau bisa lebih cepat kenapa harus dimundurin? Kalau bisa punya rumah umur 25 kenapa harus 45, Pak? Kalau bisa tahun depan AD kenapa harus 4 tahun lagi? Teman-teman, slot di atas sana jumlahnya akan makin terbatas. Kita harus mau bayar harganya. Kita perlu ngerti. Asuransi itu kayak agent properti juga. Kita punya satu nasabah ditempelin sama seluruh agent properti. Teman-teman, seluruh agent asuransi di Indonesia berdoa hal yang sama. Semoga promosi. Kita harus kerja sampai Tuhan juga kesian lihat posisi kita. Kita harus kerja sampai Tuhan juga bisa make sure, oke, lu layak, lu naik. Teman-teman, semuanya ngelakuin hal yang sama. Kayaknya nggak fair nggak sih kalau kita nggak kerjain apa-apa tapi kita promosi. Oke, teman-teman, kesini ya. Oke, teman-teman, ini adalah tempat-tempat tahun pertama gue mulai jalanin bisnis asuransi ya. Ini kamar gue, Pak. Ini kamar tempat gue tumbuh kembang. Ini adalah kamar gue. Tuh, teman-teman lihat ya, tempat tidurnya nggak ada dipannya, Pak. Ya, teman-teman, gue bener-bener tempat tidur gue di bawah situ yang spraynya warna kuning, Pak. Ya, itu tempat gue ngabisin waktu dari umur 1 gue sampai umur 24 berarti. Teman-teman, umur 1 sampai 24, gue di sana. Tapi lihat apa yang gue lakukan untuk mencoba bikin itu jadi tempat kerja yang asik. Gue beli papan tulis, Pak. Agak aneh sih buat beberapa orang. Mungkin ada kadang-kadang ada lu datang ke rumah temen yang tempel papan tulis, lu kan ketawa ngelihatnya. Tapi itu yang literally pengen dia kejar. Kalau ada begitu lu bangun, lu geser pantat tuh dari tempat tidur, ada baca goalnya, tuh keinget, Pak. Teman-teman, ini tempat gue tumbuh kembang. Ini meja makan rumah gue di Pasar Baru. Tahun pertama, seluruh agent gue coaching di sini. Gue tinggal malingin roti tawar emak gue, Pak. Kan duitnya nggak ada, karena kan nggak punya modal. Teman-teman, tapi gue cuma mikir bisa dikerjain kok. Ini adalah ruang tamu keluarga gue. Ini pintu depannya, gue makin kelihatan kayak agent properti belum? Ini kamar yang disediakan, Pak. Ini ada tempat makan bagus, kita punya kursi ada 4. Ya. Ini tempat depannya. Ada yang tahu ini Starbucks di mana yang pernah ke Jakarta? Ini dulu di gedung pos itu ada Starbucks Philateli namanya. Sekarang udah berubah jadi pos blok. Teman-teman, dulu waktu ada Starbucks ini kebuka di Pasar Baru, ini tempat base camp gua. Tempat base camp gua. Teman-teman, kadang-kadang kita cari justifikasi itu banyak banget. Kadang-kadang gimana? Gue nggak bisa. Ada orang-orang yang kalau ngerekrut orang di Union. Ada orang kalau ngerekrut orang di People's Cafe, budgetnya nggak kehitung, Bray. Kan lu tahu kalau ngerekrut duitnya nggak langsung ada. Setuju, tapi kan tempatnya bisa lu atur. Teman-teman, selama kita mau, masih bisa kita atur kok. Selama kita mau, pasti masih bisa kita atur. Teman-teman, ada yang tahu ini kota mana? Setiap mana tadi? Medan, bukan London. Gue nggak prospek sampai London, Pak. Ya. Karena London nggak bisa ditempuh pakai busway. Teman-teman, ini Medan. Teman-teman, dulu singkat cerita, gue pengen kasih lihat kalau gue itu nggak punya market, Pak. Gue prospek ke Medan. Teman-teman, singkat cerita, gue jalanin spouse berdua sama cewek gue. Sekarang udah istri, namanya Cindy gitu ya. Gila udah istri, hidup cepet banget ya. Teman-teman, gue jalanin berdua sama dia dari awal. Teman-teman, singkat cerita, gue inget banget di titik mau ke Medan ini, Cindy cuma bilang sama gue, Bray, gue ada market nih. Ya udah, ayo. Teman-teman, gue model orang yang kerjain dulu baru mikir. Karena kadang-kadang jadi kerja di agen asuransi, kita berusaha jadi cenayang, Mbak. Enggak nih, kayaknya kalau prospek si Yosua bagusnya Jumat nih. Kemis kayaknya nggak dapat. Jumat harus cari yang wage. Wah, bahaya banget, Pak. Teman-teman, kadang-kadang kita ngelewatin cenayang. Kita perlu ngerti. Kadang-kadang apapun yang juga kita perkirakan nggak berjalan sesuai rencana kan. Waktu kita pilih list nama, enggak disuruh leader yang ini, enggak yang ini aja, ini kayaknya ambil. Enggak juga kan. Teman-teman, kita perlu ngerti. Dulu waktu gue diajak Sin ke Medan, dia cuma ngomong, Bray, gue punya market nih. Ya udah, ayo Sin, kerjain. Tapi nggak di Jakarta, nggak apa-apa. Gorontalo, Pak. Selama ada api, di situ ada gue, Pak. Karena teman-teman perlu dikejar. Gue punya komitmen sama diri gue, perlu punya 16 juta per bulan akhir tahun. Karena gue cuma mikir dengan angka itu, bokap gue akan kasih approval lebih tinggi. Teman-teman, gue percaya nggak ada orang tua yang kesel anaknya jadi agen asuransi. Tapi orang tua cuma takut anaknya nggak berhasil aja jadi agen asuransi. Teman-teman, lu bayangin lu jadi orang tua. Mending anak lu kerja di Deloitte income 10 juta. Apa anak lu kerja jualan ayam geprek punya geprek bensu? Pasti pilihannya berbeda kalau hasilnya udah kelihatan. Tapi teman-teman, kita perlu ngerti untuk ke atas sana nggak ada shortcutnya. Perlu capek.
Teman-teman di Medan, sini cuma ngomong, Bray, ya udah kita ke Medan. Ya udah Sin, beli tiket. Berapa lama? 2 hari semalam aja Sin. 2 hari semalam aja Sin di Medan. Gue bilang kayak gitu. Nginep di mana Sin? Kan budget. Terus kita kan belum muhrim, biar sopan aja Pak ya. Terus dia, terus dia bilang intinya enggak tidur di ini aja, rumah nasabah. Oh ya udah rumah nasabah nggak apa-apa. Sleeping bag Pak. Teman-teman singkat cerita, gue inget banget sebelum gue berangkat ke airport, paginya itu gue seminar proposal. Seminar proposal tuh apa ya? Prasidang. Jadi sebelum sidang gue ada presentasi ke dosen gitu lah. Ya teman-teman singkat cerita, udah gue masuk duduk di busway, gue mau berangkat ke Soekarno Hatta waktu itu. Gue langsung ngomong dong, ya udah Sin, briefing gue dong. Nasabahnya kayak gimana? Karena kan nanti pas ketemu gue perlu ngomong. Pas ketemu gue kan harus langsung setup gue menjadi mode kerja kan. Gue langsung bilang, Sin, briefing gue dong, orangnya kayak gimana? Oke Bray. Ya Bray, kita ke Medan. Tahu Sin, kan ini tiketnya udah dibeli. Kita ke Medan ya. Bray, nama orangnya Eko. Bodoh amat, Eko, Patrio, oke, Leko sama aja. Ya, gue nggak butuh namanya, gue bisa kenalan, Mbak ya. Teman-teman singkat cerita, ya, Bray, namanya Eko. Oke, Sin, Eko. Iya Bray, Eko. Iya ngerti Sin, Eko namanya. Gimana? Eko gimana keluarganya? Iya dia punya bokap nyokap, anaknya bersaudara ada 3. Market lumayan, gue hitung langsung kan premi-premi PPH di kepala gue kan. Singkat cerita, iya Bray, Eko profilnya gimana Sin? Eko ini kenal dari mana? Iya Bray, Eko tuh mantan Cindy. Gue cuma ngomong, lu mau suruh gue terbang ke Medan, prospek mantan lu anjay. Terus dia ngomong, waktu itu kan Cindy mau ceritain, cuman kata kamu beli aja. Akhirnya beli. Tiket teman-teman nggak mungkin tiket udah dibeli. Gue berangkat mau ketemu sama Eko sampai ke Pulau Sumatera paling ujung, Mbak. Itu kali pertama gue ke Medan dan dihampiri dengan Eko, Mbak. Teman-teman singkat cerita, gue dijemput di bandara, apa nama bandara Medan? Kuala Namu. Gue nggak mau inget-inget Pak. Nyampe ke Kuala Namu, dijemput sama mamanya Eko. Dijemput, untung nggak ada Ekonya. Kalau gue susah kan, gue lagi berusaha cari pembawaan kan. Teman-teman cipika-cipiki gitu mama ya kan gitu kan. Terus udah duduk dijemput, gue inget banget pakai Yaris warnanya putih. Singkat cerita, Cindy mamanya duduk di depan nyetir, Cindy di kiri, gue di tengah kayak anjing yang ngelongok tahu. Ya karena kan gue perlu ngobrol, gak mungkin gue sila kaki di belakang ya. Teman-teman singkat cerita, mamanya bilang, Brian apa kabar? Ini tante seneng, Ii seneng ketemu sama Brian. Iya, Brian juga seneng dalam hati gue. Gue bilang kayak gitu ya. Terus dia bilang, Bray, ini dulu ya, ini Ii cerita-cerita karena ke rumahnya lumayan jauh, 40 menit Pak. Menyeramkan itu mobil Pak. Dia bilang, Brian, ini dulu mobil yang dipakai sama Eko, sama Cindy. Dia bilang ini biasanya Eko duduk di sini ada Cindy. Kan kalau AI itu nadanya pelan kan, pengen gue suruh cepetin ngomongnya tapi nggak bisa. Iya, ini biasanya dipakai mobil sama Eko sama Cindy, dia bilang. Biasanya Eko di sini, Cindy di sini. Ii suka kasih ini mobil buat dia muter-muter kalau lagi di Medan, dia bilang kayak gitu kan. Iya, gue bilang kayak gitu. Gue pengen ngomong, sekalian ceritain yuk Eko sama Cindy ngapain aja, ayo. Ada nggak videonya biar cepet aja Teman-teman singkat cerita ya karena gue sudah sampai di Medan, gak mungkin gue gak prospek teman-teman. Gak mungkin lah. Lu tahu berarti gue nginep di rumahnya Eko. Kan nginep di rumah nasabah tadi Cindy bilang ya. Eko ini kebetulan udah tinggalnya terpisah di apartemen gitu. Jadi gue tidur di kamarnya Eko. Gak apa-apa. Teman-teman singkat cerita, mamanya baik, Ekonya biasa aja. Tapi teman-teman gue prospek. Ekonya biasa aja, baikan gue lah. Teman-teman intinya prospek. Tadinya gue cuma ngitung untuk balik modal, gue butuh kurang lebih sekitar 80-90 juta API. Biar tiket Medannya bisa gratis, kasarnya kan kayak gitu. Kita ngitung pakai komisi, tarik berapa bulan biar gratis gitu ya. Nanti tanya dari leadernya. Di sana gue cuma percaya, Bray, kok lu mau sih berangkat ke Medan dibayarin leader? Enggak, Pak. Gue cuma percaya gue pernah main bisnis. Bisnis tuh ada modalnya. Di asuransi bukan tidak ada modalnya. Lu yang pilih, taruhnya di mana. Berangkat ke Medan, kalau lu minta leader lu, dia berangkatin seluruh timnya ke Medan. Dia nggak ke Medan, Pak. Teman-teman kita yang pilih modalnya di setup kemana. Ke Starbucks, beli kopi dan tidak. Itu kan lu yang atur. Bisa lo beli tumbler bikin di rumah. Teman-teman kita yang atur. Untuk berangkat ke Jakarta, naik Wush atau naik apa yang travel warna merah. Apa kok yang lu anterin gue? Itu 80.000 Pak. Emang agak mual dikit tapi nyampe. Tapi sumpah itu bahaya. Supirnya kadang-kadang bahaya Pak. Tapi sampai ya lu pokoknya telan aja permen terus nyampe lah ke tempat. Teman-teman singkat cerita, gue udah prospek gitu di Medan, gue kepala gue ekspektasi, udahlah bodo amat lah, gue tahan emosi gue sedikit, prospek mantannya Cindy, dapat 80 lumayan di kepala gue.
Singkat cerita closingnya 18 juta api teman-teman. Di kepala gue itu gue langsung mikir kan, emang Eko tuh nggak bagus dalam hati. Nggak, bercanda ya. Teman-teman singkat cerita, Eko lah ya bohong lah dalam hati gue kayak gitu ya. Enggak ya teman. Singkat cerita kita perlu ngerti, kadang-kadang kita bisa berekspektasi apinya berapa. Tapi kita perlu grateful dengan berapapun angka yang didapat. Mungkin kalau gue dan Cindy tidak memutuskan ketemu mantan pacarnya di sana, gue nggak bisa cerita begini. Teman-teman kalian yang list namanya udah mulai ada mantan pacar, lanjutkan. Tapi tolong didiskusikan dengan pasangan ya. Lanjutkan, nginep di rumah orang tuanya Pak. Lu rasain. Lu rasain. Tiba-tiba pagi-pagi pintu lu dibuka sama emaknya, Brian udah sarapan. Lu coba. Speechless Pak, lu coba lah. Ya, teman-teman. Gue pernah ke Medan untuk prospek market. Karena di titik itu gue gak punya lagi. Gue gak ada marketnya. Teman-teman di Juni gue 82 api. Singkat cerita di Inspiring, dulu gue agency Inspiring, gue ngeralat dikit bro ya. Gue Strive bukan agency, tapi Amin. Strive itu community yang gue build up. Agency gue Inspiring, sekarang jadi Connect yang kemarin ada Kodelvin speech di camp. Jadi kita baru bikin agency baru namanya Connect gitu ya. Teman-teman singkat cerita, di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober itu almarhum Ko Agus, CEO-nya Inspiring, dia itu bikin kayak camp habis gelap terbit terang gitu lah. Jadi kayak pengejaran promosi. Dia bikin kayak visualisasi promosi. Jadi kayak tiap orang maju pegang plakat yang kayak gitulah. Teman-teman di titik itu puji Tuhan, setelah teman-teman gue bukan model orang pintar, tapi gue rajin. Teman-teman gue beneran padat agendanya. Habis ini mau cek jadwal boleh. Tapi teman-teman gue cuma percaya satu hal, kalau kita nggak terlahir pakai privilege dan lu nggak kerja rajin, Tuhan bantunya juga bingung. Lewat sektor mana? Gimana tiba-tiba klien jatuh dari langit, berat juga Pak. Tapi teman-teman singkat cerita waktu di bulan Oktober, api gue waktu itu confirm AD di angka 300. Tapi teman-teman ingat goal gue pengen 16 juta per bulan. Gue pengen Star Club waktu itu. Star Club dihitung-hitung pakai bonusnya, waktu itu menghasilkan sekitar 15 sekian per bulannya. Teman-teman singkat cerita, karena leader gue itu sanguinis, gue singkat cerita si rangkaian visualisasi promosi itu 3 rangkaian. Di bulan November, angka gue waktu itu kena di angka 540 juta api. Setelah dari Medan. Bukan karena Eko, tapi anggap aja habis dari Medan ya. Teman-teman 540 juta api itu, tiba-tiba WAT, CEO gue, dia langsung datang gitu ya. Dia nanya, Bray, gimana? Udah belum Star Club-nya? Gue bilang, udah. Teman-teman perlu ngerti, Star Club itu untuk berangkat ke Eropa ya, berarti kita ke Praha tahun ini ya. Itu ada 2 kategori. Ada untuk agent baru, partner baru, ada untuk partner yang udah lama. Ya, teman-teman singkat cerita, gue tanya sama si WAT, sama almarhum ya, bro, gimana? Star Club-nya udah. Kata gue, udah. Coba lihat proof force-nya. Dia suruh buka. Teman-teman tahu di proof force kan ada lingkaran setan yang gak penuh-penuh itu? Nah, dia suruh gue kasih lihat lingkaran itu. Yang kita berharap kalau kita refresh, nambah sendiri persenannya kan? Tapi kan gak bisa ya. Teman-teman entah kenapa, issue-nya udah 540. Tapi belum achieve. CEO, dia pasti punya jalur belakang. Dia telepon waktu itu. Tiba-tiba dia balik badan, dia cuma ngomong, Bray, coba lu tanya Jeremy dulu, Star Club lu udah achieve belum? Gue tanya sama Jeremy, dateng kan, Jer, mana? Udah achieve belum? Udah, aman. Dia bilang kayak gitu kan. Kan lu hitungannya agent baru, 2019 baru join, aman. Dia bilang udah, ini Copenhagen, let's go. Dia bilang kayak gitu kan. Sanguin teman-teman, semangat dia lebih gede Pak. Akhirnya, gue tanya mau AT, dia bilang, Bray, coba tanya lagi ke Jeremy. Jer, kata Koyate suruh tanya lagi sama lu. Udah lu tunggu lu refresh juga penuh. Dia bilang kayak gitu. Sampai besok gue refresh Pak. Nggak penuh-penuh. Besokannya ada sesi kedua acaranya. Terus WAT tiba-tiba bilang, Bray, kamu tuh hitungannya agent lama. Jadi untuk kamu dapat Star Club, angkanya perlu 640 juta api. Teman-teman itu tanggal 18 November Pak. Jadi gue butuh sekitar 100 juta api lagi. Mantan udah gue prospek. Udah nggak ada lagi mantannya Pak. Cindy tuh kurang banyak pacaran, musuhnya banyak ya. Jadi kan banyak ya. Teman-teman singkat cerita, gue bilang sama WAT, ya kok gimana tinggal sebulan susah. Biasalah agent, kita ngebuang sampah dong. Tiba-tiba dia bilang, Bray, udah jangan banyak ngomel. Mungkin kata Tuhan emang lo bisa lebih. Dia balik badan, dia jalan Pak. Di kepala gue, oke. Kayaknya emang gue ditakdirkan bisa lebih Pak. Pulang gue langsung buka list nama lagi, gue prospek lagi sama Cindy, gue tambahin seluruh market yang ada. Bray, lu prospek siapa kalau nggak punya privilege? Teman-teman, cara untuk sukses di asuransi, semua speaker juga udah ngomongin caranya, setuju? Market nggak ada yang habis. Market nyaman, iya bisa habis. Teman-teman punya Instagram semua? Ya oke, gue lebih jauhin. Ada yang punya Facebook, punya semua? Teman-teman, kalaupun seluruh nama di followers Instagram, kalian tambahin nama nyokap, depannya itu market semua.
Tambahin, lu mau kontak nggak masalahnya? Teman-teman kita kadang-kadang keluarga besar juga nggak semuanya ambil kan? Jadi bukan berarti orang yang punya privilege keluarga besar pasti sukses di asuransi, orang yang tidak punya privilege keluarga besar nggak bisa jadi. Cuman tergantung, lu mau bayar harganya nggak? Gue cuma percaya bisnis cuma pilihan, mau tahun pertama atau tahun kedua lu capek. Teman-teman kalau yang tiba-tiba bray nggak adil, ada temen gue tiba-tiba naik ke AAD, bokapnya buka 400 juta api. Kalian lihat dia tahun kedua, dia pasti ada struggle sendiri yang dia perlu hadepin. Kita kalau misalnya yang tidak punya market ditakdirkan perlu punya strength yang lebih kuat di awal tahun. Tapi lo akan terbiasa untuk prospek orang nantinya. Karena kalian terbiasa main dari market yang kurang nyaman. Waktu JF Team rasanya udah gak ada. Waktu ngomong sama orang strangers, eye contact-nya lebih berani. Ya, teman-teman singkat cerita setelah dikejar, puji Tuhan banget teman-teman di akhir Desember, gue tutup waktu itu di Star Club Copenhagen. Kurang lebih di angka 642 juta api kalau nggak salah. Teman-teman, gue berasa nggak ada orang hoki menurut gue. Hoki itu waktu persiapan sama kesempatannya bertemu. Lu perlu prepare diri kita sebaik-baiknya, biar nanti once kliennya atau kesempatannya datang ke depan kita ngerti cara hadepinnya. Teman-teman di asuransi, kemarin gue ngomong di sesi leader, sometimes you earn, sometimes you learn, Pak. Ada saatnya Tuhan titipin lu hasil. Tuhan kasih lu earn something. Pegang nih api. Pegang nih FLC dan kawan-kawan. Tapi ada saatnya Tuhan suruh belajar. Biar nextnya, kalau lu dapat problem yang sama, lu tahu cara handle-nya. Oke? Teman-teman, ini the biggest stepping point. Dulu bokap gue gak dukung. Setelah puji Tuhan waktu gue jalanan gue promosi ke AD, dulu gue bukain polis keluarga gue diem-diem teman-teman. Bokap gue itu udah tua. Gue cuman mikir kayaknya kalau bokap gue sakit dan gue gak punya asuransi, bayar ini juga susah. Teman-teman, bokap gue waktu itu ngechat ini di grup keluarga, ini namanya Papi Brian. Berarti ini materi yang buat Cindy ya. Teman-teman, dia cuma ngomong, sore anak-anak papi, mantu, Cindy sama istriku, terima kasih udah buatin kartu ini. Teman-teman boleh sambut bokap gue di belakang? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada bokap gue nangis. Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Teman-teman kasarnya kita perlu ngerti setelah tipping point ini yang bikin gue jadi kerja, oh ternyata rasa didukung orang tua se-powerful ini. Tapi bukan berarti kita harus berkecil hati waktu orang tua kita nggak support di awal. Teman-teman orang tua kita bukan nggak dukung, dia lagi ngajarin lu sesuatu. Mungkin lu disuruh kuat. Waktu itu Cindy ngomelin gue di titik ini, Bray, udah 2 tahun lu backstreet. Bokap gue aja nggak tahu gue jalan agent 2 tahun dapat Copenhagen Pak. Lu datang ke toko, bokap gue jualan filter air di Kenari Mas, di kayak toko gitu lah. Teman-teman waktu itu gue disuruh datang sama Cindy di reschedule 1 hari, datang, gerai tokonya ditutup sama bapak gue. Nggak usah gue ceritain apa yang gue lakukan sama bokap gue, tapi intinya di titik itu gue literally tahu kalau bokap gue tuh sayang. Tapi dia takut lu masuk ke jalan yang salah. Karena waktu nggak bisa diulang. So yang harus kita make sure, waktu hari ini, lu putusin datang ke tempat ini, make sure lu mengafirmasi yang mana. Kalau asuransi ada hasilnya, atau memang asuransi nggak untuk semua orang. Pilihannya di kita Pak. Ya, teman-teman, terima kasih. Puji Tuhan banget, karena keputusan yang gue ambil, kita nggak tahu orang tua kita sakit kapan. 2023, bokap gue stroke, nyokap gue patah tulang kaki Pak. Teman-teman, lu nggak tahu orang tua kita atau diri kita pribadi kena musibahnya tuh kapan. Teman-teman, gue inget banget waktu itu gue mau speaker di Pusat di RRD 3 sama Bu Nova waktu itu. Teman-teman, nyokap gue teriak dari atas gitu ya. Bray, ke atas. Gue udah pakai blazer Pak. Kalau di Pusat kan kita perlu rapi banget ya. Gue udah pakai blazer. Terus gue bilang, udah nanti Emi mau speaker. Karena gue telat teman-teman. Gue perlu ke kokas jauh banget. Karena nyokap gue kadang-kadang kalau manggil suka gak penting. Suruh angkat jemuran lah. Lu gila pakai blazer suruh angkat jemuran dulu kan bahaya banget ya. Singkat cerita, gue naik ke atas, bokap gue bibirnya udah miring, Mbak. Dia kena stroke hemorrhagic waktu itu. Puji Tuhan, gue dari tempat. Jadi gue bisa bawa ke rumah sakit secepat mungkin. Pendarahan di otaknya cuma 3 cc. Kecil. Masih bisa recovery kurang lebih 3-4 bulan. Teman-teman ini gak usah dibawa ke set stories. Puji Tuhan bokap gue udah sehat sekarang. Tapi teman-teman yang harus lo ambil, untung gue bukain kartu. Billingnya 270, Pak. Karena fisioterapinya banyak banget. Billingnya 270. Teman-teman di bulan Novembernya, nyokap gue patah tulang tempurung. Kaki jatuh, kepleset. Nyokap gue tidak punya asuransi. Kalau lu punya uang, opsinya akan jadi jauh lebih banyak. Bukan semuanya tentang uang, Pak. Di titik sekarang, semuanya pakai duit masalahnya. Kalau gue bisa public speaking di rumah sakit sehari, biar nyokap gue gak bayar, gue public speaking, Pak. Masalahnya gue belum laku sampai segitunya.
Teman-teman, singkat cerita, gue bersyukur banget dikasih istri yang masih kayak Cindy, dia pengertian, karena itu bukan nyokap kandung dia. Cuman dia tahu mungkin gue mau minta izin untuk pakai uang, dia cuma bilang, udah Bray, nggak apa-apa, pakai aja nanti cari lagi. Entah kenapa beban gue hilang setengah, teman-teman. Nyokap gue patah tulangnya, benar-benar amit-amit tulangnya itu udah keluar. Jadi untuk gue pakai BPJS juga nggak sempat. Lu nggak mungkin tiba-tiba gue bawa emak gue ke Haji Naim kan. Nggak mungkin dikutak-kutak gitu, nggak mungkin kan. Nggak tega juga. Nyokap gue itu kelahiran 63. Nyokap gue itu udah umur 61 tahun ini, Pak. Jadi apalagi dengan dia punya comorbid di diabetes, kayaknya nggak bisa diurut. Teman-teman, singkat cerita gue cuma pengen kasih statement sama kalian. Memang nggak semuanya itu tentang uang, Pak. Bray, jangan mata duitan lah. Iya memang. Tapi percaya gue, waktu lu pegang duitnya, opsinya lebih banyak. Nggak harus untuk ria kok, Pak. Nggak harus untuk beli barang branded. Tapi lu jadi bisa lebih prepare semuanya. Dipakai buat amal juga boleh. Dipakai buat maintaining tim lebih ada operational cost-nya. Dipakai untuk jalan-jalan lu self healing lebih banyak pilihan tempatnya. Untuk lahiran, untuk ngomongin tentang orang tua lu masuk rumah sakit juga opsinya jadi lebih banyak. Di titik itu gue bersyukur banget sama Brian umur 19 tahun yang kerjain mati-matian. Karena privilege-nya kita pegang sekarang. Ya. Teman-teman, itu the biggest topic, tipping point. Entah kenapa, dari 2022 waktu gue ngomong, ambisi gue jadi makin gede, Pak. Gue jadi mikir, oke, bokap nyokap gue support, sekarang udah urusannya, gue mau dikenal di keluarga besar, angkat keluarga gue sejauh apa. Teman-teman, gue berani ngomong, gue pengen punya KPM. Pengen banget. Memang panggilan, tapi gue pengen. Teman-teman, kadang-kadang kita bukan gak punya goal, tapi kita takut ngomong. Kita takut untuk jujur sama diri sendiri. KPM itu agency, legacy. Teman-teman, kita perlu jujur sama diri sendiri. Tahun ini, gue pengen banget naikin 15-20 leader baru. Capek, tapi gue yakin bisa. Teman-teman, siapa yang pengen Star Club? Siapa yang pengen ke Praha? Come on, man. Ada yang semua pengen ke Eropa? Peluangnya besaran mana? Lo kerjain dari Juni apa lo kerjain bulan Oktober? Pegang, Pak. Jalanin. Kalaupun amit-amit meleset, nggak ada modal yang kita taruh. Cuman dapat income tambahan namanya. Teman-teman, beraniin. Kita nggak tahu Tuhan siapin apa di belakang. Tapi komitmennya perlu dari kita sendiri. Ya, teman-teman, gue mulai masuk. Boleh tolong dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berapa satu hal paling penting yang harus dilakukan untuk bisa rajin dan punya habit di asuransi? Namanya bikin janji. Percuma kalian pelajarin handling objection, basic sales cycle, hafal tabel PPH plus. Kalau kita nggak bikin janjinya, kita jadi trainer namanya. Teman-teman, kita dibayar bukan untuk jadi trainer. Lu dibayar untuk edukasi orang di luar sana. Korey nggak akan dapat Raffi Ahmad kalau misalnya cuman ikut kantor. Ya, teman-teman, tapi gue juga yakin Korey udah ngelewatin banyak banget sampai dikasih hadiah pegang klien segede itu. Teman-teman, jangan lihat enaknya doang. Ah, enak banget. Koedo, Glen, anjay, PCC. Udahlah itu emang untuk beberapa orang. Pak, maintain nasabah PCC juga nggak gampang. Ngelobi klien gede untuk masuk, waktunya tuh panjang loh, Pak. Teman-teman, kita perlu ngerti yang perlu kita lakuin cuman bikin janji. Padetin, Pak. Itu peluang lu. Gimana caranya api bisa bertumbuh? Kalau di minggu depan gak ada jadwal prospek. Kalau jadwalnya hanya coaching, gak akan ada apinya. Kalau jadwalnya cuma ketemu sama leader kita setiap minggu, apinya gak akan keluar. Guys, gue mau wakil leader lu, gue perlu ngomong. Ayolah, keluar dari zona nyaman 1 tahun aja. 1 tahun aja. Dia gak enak push lu suruh jualan. Karena takutnya dibilang memanfaatkan. Tapi cara untuk kita leader ngebantu kalian partner bisa naik ke leader, kita perlu kerja. Oke, teman-teman. Antivirus. Oke, antivirus kita juga jual sekarang. Ya, teman-teman, boleh tolong baca bareng-bareng 1, 2, 3. Jangan overthinker, Pak. Jangan overthinker, please. Jangan terlalu jauh mikirin deh. Udah nonton Inside Out? Nah, anxiety-nya dihilangin sedikit lah. Teman-teman, jangan terlalu jauh mikir deh. Bray, nanti kalau nasabah gue ambil nanti dia klaim dia meninggal besok gimana caranya ya? Waduh, jauh banget, Pak. Teman-teman, datang ke kantor, kepalanya sukses. Udah. Ketemu coaching, kepalanya dapat spirit, dapat janji. Udah. Prospek, baru pikirin hari ini harus all out. Udah, besok prospek lagi. Besok prospek lagi. Ada satu cara untuk ngilangin overthinking. Mau tahu? Jadwalnya perlu padat. Kalau kalian jam 9 ketolak orang, tapi jam 12 ada agenda lagi, nggak akan kepikiran yang jam 9.
Teman-teman, lu perlu ngerti, top agent barusan itu closing misalnya 12 juta, 20 juta, 50 juta, case-nya kelihatan kan 1, 2, 3, 4. Begitu ada closingan, bad memories-nya tuh hilang semua. Teman-teman, motivasi lebih bagus daripada speaker namanya rekening buku tabungan kalian. Kalau kalian closing, yang kalian udah lewatin yang jelek-jelek tuh seketika lupa sebentar. Spiritnya perlu kalian jaga biar kalian datang ke kantor excited, bawa tim juga excited. Oke? Teman-teman, ini ada 3 musketeersnya. Gue mulai ada di belakang, cukup kok waktunya. Kurang lebih ini ada 3, teman-teman. Ada the main fuel, right criteria, sama common sense. Oke, Bray, gue udah setuju. Cerita lu udah gue terima. Kayaknya gue pengen jalanin, gue pengen AAD sekarang. Apa yang perlu gue lakukan? Teman-teman, buat gue, leader itu pelengkap. Leader itu pelengkap. Dia support system kita. Kantor itu support system kita. Main playernya itu lu. Main playernya ini kita. Karena someone, lo kan jadi CEO dari bisnis lo masing-masing. Someone, kalian akan punya agensi sendiri. Amin. Kalian yang harus tanggung jawab dengan semuanya. Bikin janji sendiri sama dipaksa bikin janji. Lebih gampang bikin janji sendiri, Pak. Oke, teman-teman, kita perlu jadi termostat bukan termometernya. Bedanya, termostat itu adalah alat yang mengatur suhu. Termometer itu alat yang ngukur suhu. Lu yang atur keadaan kita. Kita yang ngatur, hari ini waktunya bad mood apa waktunya good mood. Hari ini bikin janji apa tidak. Bukan ngelihat iklim, Bandung hujan besok aja. Kayaknya juga laporan produksi belum gede-gede banget. Kayaknya minggu depan cakep deh. Aduh mau sinca, udahlah 2 minggu lagi lah. Teman-teman kita yang kendaliin setiap hari, lu mau jadi apa? Kita perlu ngerti setiap hari di bisnis ini sangat matters. Setiap peluang prospekan yang dibuka sangat matters. Kalau nggak ada satu keputusan berani untuk Korea datengin mamanya Raffi Ahmad, nggak ada dia. Itu deg-degan loh Pak. Tapi harus diambil langkahnya. Oke? Teman-teman, ini main fuel gue. Teman-teman, main fuel maksudnya apa? Spirit yang bukan datang dari kantor, teman-teman. Lo perlu tahu lo berjuang buat siapa. Bray, gue masih jomblo. Ya itu derita lu, Pak. Enggak ya. Teman-teman, kalau yang jomblo, lo punya orang tua pasti. Teman-teman ngomongin tentang main fuel, gue ada Cindy, keluarga-keluarga gue lah. Dan teman-teman untuk sekarang, gue punya komitmen setiap tahun gue akan selalu coba untuk jualan Star Club. Buat apa? Buat kasih contoh sama tim. Teman-teman lo perlu tahu setiap tahun keadaan marketnya beda. Stop bawa Star Club kalian yang tahun 2019. Setiap tahun jualan lagi biar kalian tahu lapangan keadaannya lagi kayak gimana. Jadi kalian bisa edukasi ke tim yang paling bagusnya kayak gimana, ya. Teman-teman, thanks God. Teman-teman dulu gua suka banget nonton bioskop. Hobi gua dan Cindy itu nonton bioskop, Pak. Teman-teman, bioskop latar belakangnya selalu Amerika. Dulu gue cuma mikir sama Cindy, apa rasanya ya bisa ke Amerika sendiri. Dulu gue cuma mikir, Sin, teman-teman gue umur 24 banyak yang udah merit, tapi bokapnya punya tambang. Gue merit gimana caranya ya? Kayaknya seru deh bisa merit pakai duit sendiri. Sin, rumah gue lingkungannya nggak enak teman-teman. Kayaknya enak deh, bisa beli rumah sendiri biar nanti waktu anak tumbuh, lingkungannya enak. Sin, kayaknya enak deh kalau misalnya bisa jalanin semuanya sendiri. Tapi gimana ya? Gue nggak punya privilege-nya. Teman-teman, puji Tuhan banget teman-teman, yang tadinya gue cuman kepikiran bisa nonton Amerika lewat layar. Gue ke New York tahun lalu teman-teman. Teman-teman, buat sekedar disclaimer. Seluruh luar negeri gue itu dari Prudential. Luar negeri pertama gue Singapura itu juga dari Kontes Agency Pak. Tapi teman-teman, gue gak pernah kepikiran ke Amerika. Tapi lewat Prudential, lu dicukupin. Teman-teman, gue gak pernah kepikiran bisa merit umur 25 Pak. Gue merit di hotel, di Pullman teman-teman. Gue gak pernah kepikiran itu seluruhnya pakai Prudent. Teman-teman gue berani ngomong kan ini duit gue yang keluar. Teman-teman dari atas kepala gue sampai seluruh kaki gue sampai ujung seluruhnya asuransi. Organ tubuh dari Tuhan seluruhnya jadi asuransi. Teman-teman gue gak pernah kepikiran yang tadinya gue gak pernah kepikiran untuk bisa punya rumah teman-teman. Di umur 2 tahun lalu, puji Tuhan gue beli rumah di Jakarta. Ukurannya gak gede. Tapi gak semua orang bisa ngelakuin di umur segitu. Teman-teman, thank you, tepuk tangan buat kalian semua. Teman-teman, kita perlu ngerti, haters tetap selalu ada Pak. Bray, gue pusing sama omongan orang. Pak, lu lagi mulai sesuatu, lu diomongin. Nanti lu makin jadi, diomongin kok Pak. Lu sukses, sama dikira ngepet nanti. Teman-teman ini cuma pilihan. Emang dia kasih kita bantuan waktu kita kenapa-napa? Emang dia nanti yang kasih makan anak lu? Teman-teman, blok palanya. Jalanin hidup sendiri. Teman-teman, seluruhnya. Gue dilebihkan lebih dari cukup sama Tuhan. Dulu gue cuma kepikiran jalan asuransi buat dapetin 1 juta per bulan. Sumpah. Gue gak kepikiran asuransi bisa duitnya gede.
Tapi ini omset berkali-kali lipat dari sneakers, Pak. Bray, enakan bisnis di luar sana, lu coba jalanin bisnis. Tidurnya susah, Pak. Barang dimaling, barang jamuran, stok barang, profit, neto, gaji karyawan, hitung semuanya. Asuransi, tidur, ya tidur. Tidur-tidur, Pak, nggak pikirin apapun. Ini pekerjaan dan bisnis paling mudah di dunia. Nggak ada modalnya, nggak ada resikonya. Resikonya cuma nambah income-nya tidak sebanyak kalau maksimal kalian kerjain. Kalau ini kita nggak mau seriusin, gue yakin kok bisnis apapun kita akan susah. Teman-teman, tapi agak susahnya di sini tidak ada modal yang ditaruh. Jadi untuk lu taruh hati lu lebih berat. Coba taruh sedikit. Uang atau investasi komitmen bentuknya di Prudential. Teman-teman, di mana harta lu ada, di situ hati lu ada. Kalau lu taruh uangnya, lu akan pikirin mati-matian. Kalau nanti kalian sudah leaders, kalian invest, bikin community, kalian pasti akan lakuin mati-matian. Kalau Andre punya KPM, dia pasti pikirin mati-matian. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Bray, kenapa sih kok Andre masih datang ke kantor? Lu tahu nggak KPM itu punya opsi untuk tidak datang ke kantor? Cuman dia ngerti dulu pernah ada di posisi kita. Dia lagi support kalian. Jadi jangan dilihatnya malah arah sebaliknya. Gue mau disuruh ke kantor biar punya api aja. Gue mau disuruh ke kantor sama leader gue biar dia dapat klub. Pak, dengan atau tanpa kita, leader lu tetap jalan. Teman-teman, dengan atau tanpa salah satu di antara kita, legacy nggak akan makin kecil. Please, pakai momentumnya mumpung legacy lagi arahnya meledak gila-gilaan. Oke? Teman-teman, puji Tuhan banget. Gue dititipin sama Tuhan, anak umur 24 tahun, kita pegang kurang lebih di angka 31 leader sekarang, teman-teman. Memang belum Zoom-nya mati. Nggak apa-apa ya. Teman-teman, memang belum sebanyak itu, tapi teman-teman, gue bersyukur banget di titik ini, gue dikasih kesempatan untuk pegang 31 leader. Siapa yang pengen punya leader banyak? Teman-teman belajar hargain orang yang ada di kanan kiri kita dulu. Teman-teman, waktu lu punya numbers 5, pakai. Sayang yang benar. Dipegang yang benar. Kita nggak akan bisa pegang 50 dengan tiba-tiba dikasih 50. Belajar pegang kuantiti kecil. Waktu pengen punya nasabah gede, pegang nasabah kecil ya. Pegang, entertain yang bagus. Kita nggak akan tiba-tiba bisa handle klien gede dengan dititipin klien gede. Oke? Teman-teman, ini right kriterianya, Bray, oke, gue pengen jalan asuransi. Kenapa menurut lu sekarang asuransi bisnis terbaik yang boleh lu jalanin? Teman-teman, ada 4 kriteria, kemarin gue bawain di sesi leader. Buat gue, ini hal yang selalu gue tekenin waktu ngerekrut. Waktu gue jualan, gue sangat confidence. Bro, come on, be proud of your job. Kita perlu bangga sama kerjaannya. Teman-teman, income kita nggak kecil di sini. Banyak banget buktinya, Pak. Banyak banget buktinya dan kursinya nggak terbatas. Kalau di korporat, kursinya makin ke atas, makin terbatas. Di sini tidak. Teman-teman, ada 4 kriteria kenapa ini bisnis tuh bagus banget. Yang pertama, bisnis yang bagus tuh harus repetitif. Di mana hari pertama gue ngelakuin penjualan ke A, B, C. Hari kedua, gue harus dapat omset dari A, B, C tanpa jualan ke A, B, C lagi. Jadi besoknya, gue tinggal jualan ke D, E, F. Bray, cuman asuransi dong yang dapat komisi 2 tahun. Enggak. Member-member gym juga melakukan hal yang sama. Lu bayar di muka langganan 2 tahun. Lu datang nggak datang, omsetnya masuk. Itu bisnis bagus pertama. Bisnis yang kedua adalah bisnisnya nggak boleh tren. Indonesia nggak untuk bisnis tren, Pak. Es kepal Milo, kepal Ovomaltine, kepal-kepalan itu nggak bisa jalan. Karena ada saatnya dia booming, tapi by time, lu kasih dia 2 tahun, turun pasti. Gue pernah main sneakers, Pak. Ada saatnya meledak. Jakarta Sneakers Day, pertama, kedua, ketiga, gue pameran. Ada saatnya, trennya berubah. Sekarang jadi skena. Jadi gaya-gaya celana-celana gombrong gitu kan. Tapi teman-teman, trennya pasti berubah. Dan setahu gue, asuransi nggak pernah tren dari dulu. Nggak pernah kan the most wanted job in the world tuh asuransi tulisannya. Cita-cita kamu apa? Asuransi. Nggak ada, teman-teman. Teman-teman, yang ketiga, di asuransi, di industri pekerjaan yang bagus juga harus punya barrier of entry-nya. Maksudnya apa? Nggak bisa semua berbondong-bondong masuk dan sukses di asuransi. Bray, asuransi kan AAJI-nya gampang, setuju. Tapi untuk sukses ke atas, ada barrier-nya. Lu perlu mau capek, tapi. Industri ini memang untuk join untuk semua orang. Tapi untuk sukses, lu perlu berani untuk investasi waktu. Itu barrier-nya. Cuman waktu tapi. Oke, teman-teman, yang terakhir awareness. Teman-teman, kita perlu ngerti, kita kerja bukan untuk setahun 2 tahun. Kita kerja untuk 5 tahun, 6 tahun sampai kita mati nanti, teman-teman. Kita perlu ngerti, pekerjaan kita bisa ditukerin sama robot apa tidak. Sekarang seluruhnya udah pakai AI, McD, lu nggak pakai karyawan sekarang. Keluar parkir, tapping e-money. Pintu tol udah nggak ada yang jaga. Imigrasi udah cuma masukin paspor. Teman-teman, dunia lagi berubah. Lu harus keep up dengan perputarannya. AI itu menjualnya fitur bukan awareness. Asuransi ngejualnya awareness.
Karena di titik pertama orang duduk sama kalian, gak langsung milih plan. Lu harus bangun awareness dia tentang asuransi. Setelah dia sudah ke build up, baru dia bisa ambil asuransi sama kita. Jadi gue bisa make sure AI nggak akan masuk dalam jangka waktu dekat. Teman-teman, lu harus believe sama tempat kerjanya. Kita nggak akan bisa ngerekrut kalau kita nggak yakin sama tempat kerjanya. Kita nggak akan bisa jualan kalau kita nggak believe sama produknya. Oke? Teman-teman boleh tolong dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Teman-teman semua tentang perspektif. Bisa baca opportunity is nowhere, bisa baca opportunity is now here. Option is yours. Teman-teman lu perlu ngerti. Ada negara di sana, ada yang pernah ke Cina? Cina? Oke, teman-teman di Cina sana ada kota namanya Chongqing. Hotpot atau hotpot? Ya, Chongqing itulah. Baca apa sih? Chongqing. Teman-teman ada Chongqing hotpot. Teman-teman di negara Cina itu ada kota namanya Chongqing. Ada satu rel kereta yang nembusnya itu nembus apartemen, Pak. Tahu? Ada yang nembusin benar-benar di tengahnya apartemen. Lu perlu tahu, kereta itu membatasin. Di belakangnya ada pemukiman kumuh. Di sebelahnya ada orang bangsawan yang tidurnya di apartemen semua. Pak, distopia udah makin kelihatan. Social disparity itu lagi mulai. Ada saatnya orang kaya makin kaya. Orang yang nggak ada makin nggak ada, teman-teman. Bray, terus cara jadi orang kaya gimana? Lu harus jeli, lihat peluang namanya. Teman-teman, bukan tentang siapa yang terpintar. Banyak orang sukses nggak makan bangku pendidikan kok. Tapi dia mau capek dan dia jeli lihat peluangnya. Kita udah ingetin, asuransi bisa ada jalannya. Pilihannya di kita, Pak. Kita harus keep up. Indonesia udah makin mulai ke social disparity-nya. Kita harus make sure, kita harus gedein tim kita dari sekarang. Kita harus jualan asuransi sekarang. Sampai nantinya biar kita nggak ketinggalan sama perubahan globalnya. Kalau sudah tiba-tiba udah berubah semuanya jadi robot, telat buat mulai, Pak. Teman-teman, melek. Kita punya doa dalam kepala kita. Cara Tuhan jawab, bentuknya lewat peluang reminder lewat orang lain. Siapa tahu gua yang ngingetin. Siapa tahu gue bukan kasih kalian technical, cuman sekedar reminder, gue harus sukses. Cuman reminder, gue ngerti semua technicalnya kok. Ayo gue pengen sukses. Gue pengen banget ngebet buat dapat Eropa. Kenapa harus Bray? Leader gue aja nggak pernah Star Club, kenapa gue perlu Star Club? Teman-teman, ada yang pernah punya kenalan orang tuanya nggak makan bangku sekolah? Ada yang mau anaknya nggak sekolah? Teman-teman justru karena dia tahu dapat Star Club, dapat privilege, lu perlu Star Club. Karena dia tahu once lu dapat, keuntungannya akan makin banyak. Dia pengen lu bigger than him. Dia pengen lu bigger than her. Tapi nggak banyak yang mau sambut dan melek lihat niat baiknya. Oke? Teman-teman, ini yang terakhir. Abis ini gue mulai mau beres. Gue extend 5 menit boleh? 5 menit ya. Teman-teman, ini ada 4 kriteria yang boleh kita pakai. Ini ada 4 hal yang harus lu lakukan cara untuk jadi di asuransi. Teman-teman, ini menurut gue belum sesukses itu, tapi gue yakin kalau rajin, visi gue cuma simple. Sekarang di Strive kita punya 250-280 agent. Umurnya 20, paling muda 18-17 tahun. Ada yang belum punya KTP udah masuk, Pak. Teman-teman, paham di titik pertama lu ngelihat Strive nanti, kelihatan anak bocah yang case cuma 6 juta, 10 juta, 20 juta. Tujuan gua akan bikin rumah. Biar nanti kita tunggu sampai Strive semuanya umur 30. Market kita akan jadi. Teman-teman, rekrut nggak kenal umur, Pak. Kalau lu bisa lihat visi panjangnya. Rekrut bukan cuma untuk NAA buat lu promosi, Pak. Kita diajak berbisnis. Bisnis itu ngomongin tentang delegasi waktu, bukan senior sellers. Memang di titik kita produser, lo kan punya overriding buat menambah komisi. Bagus. Opsinya lebih gede. Tapi ada lebih bagusnya kalau lo bisa ngelihat bisnis asuransinya di sebelah mana. Jalanin teman-teman. Bisnis ini bukan untuk sendirian. Bisnis ini untuk rame-rame. Jalan sendirian kadang-kadang capek. Kalau lo mau jalannya jauh, lo perlu punya purpose yang lebih besar daripada uang. Oke, teman-teman yang pertama perlu 7/7. Abis ini gue minta tolong dengan sangat ngobrol sama leadernya. Buka agendanya. Punya agenda semuanya, terserah mau pakai handphone, kalender bakmi, terserah. Dibuka kalendernya. Setiap hari. Udah belum ketemu orang untuk asuransi? Satu aja. Satu aja, Pak. Jangan training ya. Ketemu orang prospek atau rekrut. Satu aja. Kita pengen hasilnya ada. Lebih besar income-nya daripada orang UMR. Setuju? Orang UMR kerja 8 jam, kita kerja 2 jam nggak dapat, nggak akan jadi income-nya. Kita pikirin logika gampangnya. Orang UMR kerja itu 9-5. Capek, Pak. Kita kalau setiap hari tidak punya agenda untuk prospek dan juga rekrut, dan kita minta income berkali-kali lipat dari UMR, hidup jadi nggak adil. Jadi nggak adil buat mereka yang kerjanya bangun pagi tidur malam, Pak. Teman-teman yang kedua, kita perlu tempel sama sistemnya. Buang jauh-jauh kepala kalau gua udah bisa semuanya.
Teman-teman nggak begitu cara mainnya asuransi. Setiap orang memang bawain topik yang sama, tapi cara pembawaan orang itu beda-beda. Gue yakin speaker setiap minggu ngomong di sini, backgroundnya mungkin ada yang mirip, tapi cara dia ngomong dan ngingetin itu different style. Memang jualan tabel PPH plus, PPH-nya nggak berubah, PWH, PWM, tabelnya nggak berubah. Tapi cara, beberapa orang di sini menjual PWH dan PWM, caranya beda. Lu cari sampai ketemu yang klik sama karakter kalian. Teman-teman yang ketiga, perlu punya namanya growth. Growth maksudnya apa? Kita harus make sure kita nggak sendirian di tempat ini dalam skala bisnis. Kalau misalnya kita yang masih sendiri, make sure tahun depan berdua aja. Tahun depannya bertiga deh. Tahun depannya oke, berlima, bersepuluh. Tambahin terus. Itu grow. BTW ini dari Ko Herianto, Pak. Lo boleh make sure sama orangnya. Kalau lu mau cepat, kita perlu make sure 4 ini ada di tempat kita setiap tahun. KPI pebisnis itu setiap tahun bukan setiap minggu. It's okay kalau minggu ini nggak ada closingan. Come on Pak, wake up, kerja lagi. Masih sampai akhir Desember kok. Oke, yang terakhir promosinya harga mati Pak. Promosi harga mati. Ada yang masih AAD di sini? Pak, agency director secepatnya. Ada yang masih AD di sini? Emang AD udah paling tinggi ya. Teman-teman naik ke SAD yang lebih atas. AD1, AD2, AD3, AD5, AD6. Tambahin manpower under kita. Biar banyak orang yang bisa ngerasain privilege di titik AD income-nya sebesar apa. Teman-teman kalau 4 ini lu lakukan dan jadi parameter setiap minggu, gue yakin lu tidak mungkin tidak ada uangnya. Kaya itu subjektif ya. Jumlah uang yang kita dapat itu subjektif dengan keperluannya. Tapi gue jamin udah mulai enak hidupnya. Gue jamin makin ngelihat kalau ini memang bisnis asuransi. Bisnisnya titik di mana waktu lu tidak ada, bisnisnya tetap running. Waktu Ko Andre lagi operasi di Singapura, legacy tetap running, itu bisnis. Oke, teman-teman, boleh tolong baca bareng-bareng? Satu yang merah aja, 1, 2, 3. Boleh tolong bangkit berdiri sebentar? Nah, gue mau hukum nih, enggak ya? Teman-teman boleh tolong nyerong ke orang yang ngajak kalian ke tempat ini, nyerong aja, nggak usah bergerumul, nyerong saja ke orang yang ngajak kalian ke tempat ini. Teman-teman, boleh sebentar, anak-anak muda dengerin saya masih berbisnis. Teman-teman dengerin saya. Teman-teman, boleh ya, kita ngomong thank you bareng-bareng untuk hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman kasih applause buat leader kalian. Boleh silakan duduk, silakan duduk. Teman-teman, gue paham, gue mewakili leader kalian, gue minta maaf. Kalau kadang-kadang cara gue maintain kalian, cara leader kalian maintain kalian belum sesuai dengan ekspektasi. Tapi gue janji satu hal, I did my best Pak. Leader lu mencoba yang terbaik, tapi dia juga manusia. Dia bisa salah, lu perlu kasih tahu apa yang bisa dia lakukan lebih baik. Teman-teman, tanpa dia, bisnis kita nggak akan lebih besar. Bahkan tanpa dia, lu nggak akan ketemu sama Prudential. Oke, teman-teman, ini adalah community yang gue build up. Teman-teman namanya Strive. Teman-teman di sini gue cuma mikir kenapa gue bangun komunitas. Dulu gue anak umur 19 tahun. Titik pertama gue datang ke kantor, seluruh orang cuma celingak-celinguk Pak. Mungkin gak kelihatan ini orang bisa jadi di asuransi. Tapi gue bersyukur banget gue disambut sama komunitas yang positif. Dan gue cuma pengen bikin rumah untuk nextnya. Kita punya 3 pilar yang buat gue bisa kita pegang bareng-bareng. Di bisnis ini yang pertama lo harus rely on God Pak. Please bawa Tuhan. Bisnis ini mendekatkan lu dengan Tuhan sangat dekat Pak. Waktu lu baru bangun tidur, lu berdoa supaya hari ini closing semua. Waktu dia lagi pilih plan, lu berdoa supaya tangannya makin ke kanan kan. Waktu dia mau tanda tangan, lu berdoa semoga tidak medical check up. Teman-teman, ini bisnis dekatin sama Tuhan, tapi jangan cari waktu lu ada butuhnya doang. Teman-teman, yang kedua pilar kita perlu togetherness. Ini bisnis gak untuk sendirian. Waktu lu pengen sukses ramean, lu perlu stay impact. Lu perlu tetap jadi legacy di hari Sabtu. Karena orang baru yang datang, dia perlu high spirit. Dan manpower yang lebih banyak akan kasih spirit yang lebih besar. Sampai terakhirnya, baru sukses di ujung kalian. Lu bikin, bukan harus punya duit baru happy. Happy, nanti suksesnya ngikut. Lu harus be happy untuk datang setiap hari Sabtu, Pak. Dari sana lu akan berasa kerja, lu gak kayak kerja. Lu harus happy untuk coaching sama leader lu. Karena dari sana lu akan berasa pengen banget ketemu leader lu lagi. Oke? Teman-teman, jangan pernah merendahkan diri kita, karena gue yakin Tuhan juga gak nyiptain lu pada buat gagal. Cari fungsinya Pak, pelan-pelan. Jangan pernah minder, ini kerjaan memang cuma untuk orang yang jago public speaking. Gak untuk gue introvert. Masuk kamar sukanya masuk ke dalam kordeng. Teman-teman lu tahu gak, introvert itu good sellers Pak. Lu punya kuping lebar banget. Orang-orang kayak gue masih perlu banyak belajar. Orang belum kelar ngomong gue samber.
Teman-teman, kita ditakdirkan sama Tuhan punya strength-nya masing-masing. Jangan compare sama rumput tetangga, Pak. Di luar sana orang cuma kelihatan bagusnya, jeleknya nggak kelihatan semua. Fokus sama apa yang kita punya. Jangan rendahin. Jangan pernah bilang, gue nggak punya market, 6 bulan lagi kayaknya gue nggak bisa jadi. Itu doa yang keluar, Pak. Waktu lu tetap believe, lu pegang Tuhan, lu pegang leader, lu tempel direct leadernya, peluangnya akan jadi jauh lebih besar. Oke, teman-teman, gue mulai ada di akhir. Boleh gue putar satu video terakhir? Boleh? Boleh tolong putar satu videonya? Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang dikasih? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Bang, videonya satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon Ya, halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romi anak saya, dokter. Romi anak saya. Romi
begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Gue mau ajak kalian terakhir dengan berpikir gitu ya. Boleh sekalian balik ke slide-nya, Kak. Teman-teman, anggap aja hari ini lu pada gue kasih gitu ya. Dikasih sama Tuhan, dititipin $86.400 Amerika. $86.400 Amerika setiap hari. Peraturannya simple. Kalau lu pakai, besok gue refill jadi $86.400 lagi. Tapi kalau lu nggak pakai, nggak gue tambahin. Kalau lu pakainya setengah, gue penuhin. Kalau lu pakai sampai habis, gue penuhin lagi. Teman-teman, gue yakin kita akan habisin duitnya mati-matian, setuju? Teman-teman, ada satu lagi hal yang lebih berharga daripada uang namanya. Namanya waktu. Setiap hari, lu punya 86.400 detik bergerak dengan peraturan yang sama persis. Kalau lu tidak pakai, besok nggak jadi 25 jam. Tapi kalau lu pakai habis, besok cuma 24 jam. Itu yang bisa bikin kalian beda untuk finish di akhir tahun. Teman-teman, be proud of our profession, Mbak. Siapa tahu lu yang akan ngebantu orang-orang kayak gue di luar sana yang butuh jalur tambahan income. Siapa tahu lu yang bakal bantu keluarga kayak gue di luar sana yang pengen banget masuk asuransi tapi kena mis-selling produk. Kalau lu undur waktunya, gue kehilangan momentumnya. Gue kehilangan bantuannya. Teman-teman, lu harus bangga sama kerjaan lu. Kerjain mati-matian. Banyak orang yang butuh kita di luar sana. Setuju? Boleh tolong gue aja. Teman-teman, gue udah mulai mau ada di akhir. Boleh tolong bangkit berdiri? Semuanya pengen promosi? Semuanya pengen Praha? Pengen Vienna? Oke, teman-teman, gue minta tolong kita baca ini bareng-bareng. Temponya berirama ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Teman-teman, itu aja dari gua. Sorry kalau ada salah-salah kata. See you di panggung promosi dan prestasi. Thank you. Wow. Aplaus dong, kurang meriah nih aplausnya nih. Ryan, thank you banget. Thank you. Jadi tadi ngobrol sebentar sama Edo, bilang mau ada question 1 atau 2 pertanyaan, tapi kayaknya enggak, Brian. Ya, jadi saya langsung nanya, Brian. Nah, tadi akhir tahun berarti income-nya berapa tuh, Brian? Tahun pertama, umur 19 tahun gimana? Income-nya berapa tuh? Tahun pertama, bentuknya 19 waktu itu. Jadi dream lu 16 itu kelewat ya? Iya, puji Tuhan dikasih sama Tuhan lebih dari yang diminta, teman-teman. Umur 19 tahun, punya income 19 juta per bulan, dan jalan-jalan ke Copenhagen. Wah, applause sekali lagi dong buat Brian. Thank you, silakan duduk. Nah, Brian honestly ya, udah cukup lama legacy, nggak cukup lama lah ya mungkin ya, tapi legacy nggak sepenuh ini loh. Artinya hari ini impact-nya Brian datang ke sini tuh besar sekali ya, bener nggak? Apalagi anak muda, siapa yang masih under 25? Gue sama Brian ya bedanya, tadi gue hitung-hitung.
Gila, gue sama Brian beda 20 tahun, men. Jadi ini panggilnya Papi. Papi. Gue sebenarnya mau nanya satu lagi loh. Gue mau nanya, Brian, papa lu ajarin apa? Kenapa bisa punya anak sejago gini ya? Nah, itu yang gue pengen tanya lo sebenarnya. Nah, tapi satu lagi nih, Brian, satu lagi aja. Waktu umur 19, gue pernah umur 19. Ya, tapi kan tapi Brian, kebayang nggak? Lu 19 ya punya visi, punya kekuatan. Why lu yang paling kuat apa sih, Brian? Honestly ya, menurut gue ya. Kalau semua pengen income gede, ini anak-anak muda semua kalau dikumpulin juga pengen income gede. Ya, tapi kan lu datang keluar ditolak. Dan gak segampang itu kan, Brian ya, apalagi market belum ada. Nah, dari 19 tahun bisa dapat startup, artinya extra energy. Satu aja, Pak. Teman-teman nih, yang gue pakai semoga cocok ya. Teman-teman, nyokap gue itu kelahiran 63. Jadi gue itu beda umurnya tuh jauh banget sama mama. Oke. Dulu gue cuma mikir kalau misalnya tunggu lulus kuliah, gue kerja dengan arah profesional, anggap tambahin lagi 15 tahun baru gue bisa lumayan punya income. Dulu gue cuma sesimpel takut telat. Wow. Teman-teman, lu boleh pakai kalau misalnya yang umurnya masih muda, iya memang lu bisa nunggu. Tapi nanti nggak enak, rasanya mau ajak bokap, makan-makan bilangnya nggak enak karena besok medical check up. Mau ajak nyokap jalan-jalan nggak bisa karena udah pakai walker. Teman-teman, mumpung yang masih pada punya yang sehat-sehat, percaya gue, di posisi itu nggak enak banget, Pak. Iya, betul. Nyeselnya jadi belakangan. Yes. Nah, teman-teman, ini bagusnya nih. Jadi Brian itu cerita nggak nyeselnya. Karena udah siapin buat papa mama cukup kuat. Ya, saya di umur 29, 30 mama meninggal dunia, nggak punya insurance, dan saya tahu nggak enak banget. Secara finansial terbatas, nggak punya insurance, nggak bisa kasih yang terbaik buat orang tua, which is gue sayang banget sama mama gue. Ya pasti lu juga sayang banget sama Sayang sama ya. mama Koko. Iya, benar. Oh, nggak beda. Kita sadar. Ya, tapi kebayang nggak ya? Dia lewatin dan punya kesempatannya, teman-teman, karena dia membangun di usia lebih muda, umur 19. Gua ada di bisnis ini ketika gua umur 30. Jadi tentunya itu membedakan. Jadi hari ini ya menurut saya sama-sama, ya saya ada satu quotes yang kemarin saya ulang-ulang terus, saya bilang gini, ya dapatnya dari Dennis Chua. Dia bilang gini, your early years is your earning years. Bilang kanan kirinya, your early years is your earning years. Maksudnya apa sih? Maksudnya ketika lu masih muda, udah wayahnya, udah saatnya lu memang kerja keras. Ya, gua ngeliatin umur 25 tahun, mati-matian, 77 ya. Lu umur gua 45, 77 bisa, tapi dia ketawain. Bener gak? Lagi ngebayangin lanjutan kali. Gua juga gak bisa lanjutin. Ya, tapi lu umur 25 ya 77 itu wayahnya sampai kapan? 35 40 itu kayaknya tenaga lu masih kuat. Tapi di atas itu ya jam 8 aja gue kadang udah tidur loh. Tadi aja. Ini batuk aja gak beres-beres. Ya, jadi